kasih. Sebenarnya saya awalnya diplot buat ngebahas buku, tapi kemudian di poster terakhir jadi moderator, jadi bolak-balik nggak apa-apa ya, tektokan aja. Kebetulan Bung Martin juga pernah menulis untuk buku Engels ini tahun 2015, jadi fleksibel aja. Mungkin kami para narasumber juga, terutama Daniel dan Hugo, bisa bisa balik tanya ke Bung Martin gitu ya. Mungkin bisa dibuka dulu kameranya Bung Hugo, Bung Daniel, termasuk Bung Martin, biar kita spotlight. Ya udah. Udah ya. Ya. Oke. Baik, mungkin kita serahkan dulu ke Bung Martin. Sudah ada Bung Martin? Di sini juga ada penerbit kita, Bung Bilven, ikutan, seru. Silakan Bung Martin. Ya, oke, lagi AFK kayaknya. Oke, jadi mungkin saya akan cerita sedikit ya, garis besar dari penerbitan buku Engels ini, berdasarkan yang saya tahu ya, karena di sini nanti ada penerbit dan mungkin ada editor juga sudah saya undang, dan mungkin mereka bisa menceritakan lebih lengkap ya. Jadi usaha penerbitan tulisan Engels ini kan mungkin kita sudah tahu sudah dimulai sejak tahun 2015. Waktu itu sudah ada beberapa penulis, termasuk Bung Martin sendiri, dan kemudian dilanjutkan tahun 2020 ini dan melibatkan kalau nggak salah sekitar 9 penulis ya. Teman-teman yang lain sudah diundang ya untuk masuk ke Zoom ini, semoga pada bergabung juga penulis lain. Tapi waktu itu yang kepikiran adalah Bung Daniel dan Bung Hugo untuk merepresentasikan tulisan-tulisan di dalam buku tersebut, tentu sesuai dengan apa yang ditulisnya ya. Jadi sebenarnya editornya adalah Bung Dede Mulyanto dan Bung Fuad ya. Moga-moga bisa hadir, dan penerbitnya adalah Ultimus, dan di sini sudah ada dari penerbit yaitu Bung Bilven. Sejak dibuka PO tanggal, ya aku lupa tanggalnya, tapi diakhiri tepat ketika ulang tahun Frederick Engels yang ke-200 tanggal 28 November. Ya ternyata buku itu secara mengejutkan cukup laku ya. Kalau nggak salah ya PO sendiri hampir dipesan oleh 2.000 orang, 2.000 pemesan, dan saya kira ini agak mengejutkan ya, karena ya mungkin agak nggak terlalu sering ya buku kiri itu kemudian jadi laku sebanyak itu. Nah mungkin di sini ada Bung Daniel Siombing dan Bung Hugo yang nanti kalau dengar suaranya pasti ingat YouTube apa gitu, YouTube channel yang wow ini, tapi nggak ada. Ya tapi kita bisa tanya-tanya di sini. Di sini ada Bung Daniel. Halo Bung Daniel. Bisa dibuka. Ya, halo Bung. Halo. Dan Bung Hugo. Halo Bung Hugo. Halo Bung Syarif. Ya, kalau perhatikan Filopes kemarin, Bung Hugo sudah ada sudah presentasi di komunitas filsafat. Ya beberapa DM masuk ke kami bahwa Hugo ini cukup imut ya, gitu ya. Oke. Cukup apa? Cukup imut. Oh, iya. Ya. Bung Martin sudah bisa bergabung, Bung Martin. Tadi dia ini sih ngomong mau makan siang dulu sih. Oke, kalau gitu Bung Daniel bisa cerita nggak, Bung Daniel, di Engels ini, di kumpulan Bunga Rampai tulisan Engels ini membahas apa, dan mungkin bisa diceritakan gagasan dari pokok dari apa yang dibahas di buku tersebut, Bung Daniel. Ya, saya menulis ya sesuai latar belakang pendidikan saya ya. Terus saya kan di teologi sebetulnya, kuliah
teknologi bukan filsafat. Meskipun kalau di Indonesia ya teknologi itu dikategorikan sebagai filsafat keilahian. Jadi masih ada bau filsafatnya. Jadi yang saya tulis ya sesuai itu juga. Nanti kalau misal diskusi tentang Engels yang lebih filosofis lah, seperti apa dialektika alam atau apa dan lain sebagainya, itu ya bagiannya Bung Hugo aja sama Bung Martin. Yang apa kolom-kolom logika, kolom logika. Jadi kalau saya menulis tentang Thomas Münster ya, tentang penggambaran Engels tentang Thomas Münster di dalam bukunya Perang Tani di Jerman, itu ditulis Engels tahun 1848 ya, setelah kegagalan revolusi di Eropa. Ya itu menarik bagi saya karena setelah kegagalan revolusi di 1848 kok yang dia tulis justru sejarah kegagalan revolusi di masa lalu begitu, bukan di abad ke-19 sendiri yang baru saja dialami. Dan ya di situ bagi saya menarik penggambarannya, bagaimana dia memilih menyoroti justru sosok seperti Thomas Münster. Nah, tentu saja ada perdebatan juga ini. Mengapa Engels memutuskan untuk menulis Perang Tani di Jerman tahun 1848? Kalau kata Marcelo Musto ya dalam tulisannya yang baru di Indo Progress, Surat dari Seberang, dia sih mengatakan bahwa di Perang Tani di Jerman itu sebenarnya Engels berusaha menunjukkan sifat borjuis kecil dari Martin Luther ya, yang terrepresentasikan dalam Martin Luther di abad ke-16. Nah, cuma saya lebih memilih untuk menyoroti bagaimana Engels menggambarkan Thomas Münster di sana. Nah, kalau kita ingat ya, ini kan otomatis relevansinya atau keterkaitannya ke konteks kita hari ini di Indonesia ya, di mana persilangan antara Marxisme dengan agama itu suatu fenomena yang punya sejarah dan dinamika yang menarik. Nah, si Engels menggambarkan Münster secara sangat positif di dalam Perang Tani di Jerman, dan saya pikir itu mengawali semacam tradisi hagiografis tentang Münster di dalam tradisi komunisme Eropa. Kalau kita tahu di Jerman Timur misalnya, Münster itu sangat diagung-agungkan, dibuatkan patung lah, nama sekolah lah, kemudian dibuat cerita drama dan film lain sebagainya. Dan Engels juga di sini penggambarannya bisa dibilang bersifat hagiografis begitu. Hanya saja bagi saya yang menarik di sini, si Engels menggambarkan Münster itu sebagai seorang yang merepet-repet ke ateisme lah begitu. Jadi dia memuji politik si Münster ini progresif sekali gitu, bahkan lebih progresif daripada beberapa kawan kita di zaman ini, di era modern abad ke-19, zaman Engels. Ya kan? Tetapi penggambaran teologisnya itu digambarkan sebagai sosok yang merapat ke ateisme. Nah, itu yang saya pertanyakan ya, bagaimana Engels menggambarkan ini semua. Kalau kita bandingkan dengan tulisan-tulisan Engels lainnya, misalnya di Komunis Manifesto 1848 sebelumnya, tentang bagian tentang sosialisme feodal. Di situ kan dia sangat mengkritik ya, sosialisme Kristen. Itu digambarkannya seperti anggur untuk yang disiramkan ke jantung yang membara dari kaum aristokrat begitu. Pokoknya diolok-olok lah begitu. Kemudian di karyanya yang lebih belakangan, sosialisme utopis, sosialisme ilmiah, itu juga sangat negatif penggambarannya. Di kemudian hari di akhir ketika dekat-dekat kematiannya dia menulis sejarah kekristenan mula-mula itu lebih positif. Jadi ada penggambaran bahwa kekristenan mula-mula itu pada dasarnya revolusioner, cuma kemudian mengalami dekadensi. Nah, tetapi mengapa justru dia memilih untuk menggambarkan Münster secara positif, politiknya progresif, tetapi secara teologis dianggap cenderung ateistik.
Nah, itu yang saya bahas kurang lebih itu sih, itu problemnya yang menarik dan saya putuskan untuk saya ulas. Oke, oke teman-teman sudah familiar ya dengan suaranya Bung Daniel. Oke, mungkin sebelum saya lempar ke Bung Martin untuk jadi moderator, mungkin saya ada pertanyaan dulu untuk Bung Martin ya. Jadi kita alih-alih peran aja Bung Martin. Kalau dari masa-masa misalnya Bung Martin dulu belajar Marxisme gitu, itu pandangan orang tentang Engels itu, Friedrich Engels itu gimana sih? Sehingga kita memerlukan suatu kayak rekonstruksi ulang tentang pemikiran Engels gitu. Apa yang jadi stereotip pembelajar Marxisme tentang Engels di masa itu? Kalau yang aku tahu ya waktu dulu-dulu tahun 2000-an gitu-gitu tuh diskursus Marxisme terutama kalau di lingkungan kajian filsafat gitu tuh kesannya itu yang filsuf tuh Marx, Engels itu bukan filsuf gitu. Jadi kayak Engels tuh nggak punya visi lah, jadi general lack of vision gitu. Kayak orang yang ahli dalam bidang-bidang teknis tapi nggak punya visi besar tentang masyarakat atau apa gitu. Marx yang punya katanya gitu. Jadi ada konstruksi seperti itu. Jadi dianggapnya yang dilakukan oleh Engels itu cuma kayak menambal-nambal apa yang belum sempat dibicarakan atau belum dielaborasi oleh Marx gitu. Jadi kayak, dan itu pun ketika dia berusaha menambal-nambal misalnya di segi materialisme dialektis dan seterusnya, jadinya malah jatuh jadi vulgar katanya gitu. Marxisme itu jadi vulgar gara-gara tafsirannya Engels. Itu stereotip orang ya di masa-masa itu ya, ketika orang ngobrolin Engels dalam kaitannya dengan Marx itu kayak misalnya di STF ya, kita diskusi Marxisme di STF ya. Nah, itu biasanya diketengahkan pemikiran Marx, terus kemudian bagaimana pemikiran Marx itu mengalami kejatuhan ya, semacam jatuh karena ada Engels itu, karena dia dikonstruksi menjadi satu doktrin tentang bahwa alam semesta ini bergerak menurut hukum-hukum dialektis yang ternyata terbukti salah secara saintifik kan. Secara saintifik nggak ada itu dialektika dalam pengertian yang kaku seperti yang dimaksudkan oleh Engels di dialektika alam atau anti Dühring apa segala macam begitu. Dan kayak gitu sih. Jadi kesannya adalah Engels itu yang membawa unsur-unsur yang sebetulnya bertentangan dengan filsafat Marx gitu. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat karya-karyanya justru menarik kan. Kalau yang dibahas sama teman-teman atau yang di kajian-kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Dede Mulyanto dan teman-teman juga kelihatan ini bahwa ada kontribusi-kontribusi menarik Engels yang sebetulnya bisa didiskusikan lagi. Jadi dari segi filsafatnya yang aku tahu ngomongin naturalisme apa segala macam itu tuh Engels sudah mendahului puluhan tahun filsafat analitik. Jadi di Engels itu kita sudah temukan benih-benihnya gitu dalam filsafat gitu. Kalau Marx itu kan nggak terlalu sibuk di filsafat ya, kan dia filsafat di awal-awal, habis itu dia nggak ambil pusing sama filsafat, dia ekonomi politik kan. Kajiannya habis itu Grundrisse segala macam, Contribution to the Critique of Political Economy tahun 59 itu sampai ke Kapital itu kan semua ekonomi politik, dia nggak pernah lagi menyentuh filsafat, sesekali aja di Grundrisse gitu ya sebagai satu kayak sampingan-sampingan gitu. Tapi yang benar-benar mengolah filsafat Marx, filsafat Marxisme itu kan Engels ya, di anti Dühring dan seterusnya itu kan dikembangin ya, menjadi satu outlook yang naturalis gitu. Dan itu yang sebetulnya satu spirit dengan filsafat analitik sebetulnya. Di situ bisa ketemu sambungannya gitu. Gitu sih. Oke. Jadi bukan hanya dianggap ikut-ikutan ya, tapi juga dianggap kayak di sisi lain kayak merusak ya Engels itu. Mungkin Bung Martin lagi, aku tanya sedikit lagi, itu mulai ada gerakan untuk dalam arti kata lain membersihkan gitu pemikiran-pemikiran Engels itu kecenderungannya sejak kapan kira-kira? Kalau di luar aku nggak tahu ya, tapi kalau kayak di misalnya kalau dalam tradisi Marxis-Leninis kan dua-duanya diakui kan sebagai bapak bangsa, katakanlah bapak bangsa atau apa istilahnya ya. Jadi yang lebih tepat jadi pendirinya, sokok gurunya Marxisme gitu. Jadi baik Marx ataupun Engels gitu. Lenin itu banyak sekali menulis tentang yang terinspirasi dari Engels ketika dia menulis materialisme dan empiriokritisisme, mengkritik pengaruh Ernest Mach di dalam lingkaran intelektual Rusia, itu pengaruhnya dari Engels itu. Dia menggunakan pendekatan realisme naturalisnya Engels untuk mengkritik positivisme gitu. Positivismenya Ernest Mach yang banyak dianut oleh para ilmuwan kayak Einstein, terus kemudian banyak ilmuwan Rusia juga gitu. Jadi pengaruh dari tradisi Rusia, Marxisme Rusia, Engels itu udah langsung dianggap sebagai yang
termasuk yang diakuin gitu. Tapi kalau di luar Marxisme Barat, wah itu namanya buruk tuh. Di Marxisme Barat seperti kayak Frankfurt apa segala macam itu Engels dia nggak dianggap kayak second rate philosopher gitu loh, kayak filsuf kelas 2 gitu. Yang kelas satunya tuh Marx muda gitu. Kayak gitu. Marx One udah nggak lagi kayak gitu. Jadi kayak konstruksinya gitu kalau di Marxisme Barat ya. Dan Indonesia mewarisi dalam banyak hal itu pengaruh dari Marxisme Barat itu. Ketika diskursus filsafat Marx di kampus apa segala macam itu kita rata-rata mewarisi itu, dan baru belakangan dengan beberapa terutama dengan ini ya yang diinisiasi oleh Dede Mulyanto sama teman-teman itu mulai ada bergeseran gitu di bahwa si Engels ini ternyata juga semacam polimath seperti halnya Marx gitu. Marx kan banyak bakat ya, dia bisa di ekonomi, sosiologi, di filsafat, di mana. Nah, Engels itu juga bahkan sampai bakat-bakat praktis kayak memimpin perang kan. Dia kan memimpin perang waktu 1848 kalau nggak salah tuh dia ikut menjaga barikade, dan di beberapa kali setelah dia tua tuh waktu Komune Paris dan seterusnya tuh, dan dia juga ikut menulis refleksi tentang peperangan kota gitu. Jadi dia tahu tuh seluk-beluk teknis tentang bagaimana mengorganisir gerilya kota gitu tuh, dia tahu gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Oke, mungkin Bung Martin punya pertanyaan untuk Bung Hugo. Ya, kalau Thomas Munzer itu kan memang belakangan ramai banget kan, maksudnya kayak di mana ada serinya Verso itu kan ngeluarin kan seri revolusi kayak pemikiran Jacobang, pemikiran apa. Nah, salah satunya kan juga kumpulan tulisannya Thomas Munzer itu. Nah, yang menarik tentunya kalau bicara Thomas Munzer kan menempatkannya dalam konteks itu lebih tepat dipandang sebagai prototip dari Marxisme atau satu gerakan sosialisme Marxis gitu, ataukah dia populisme yang menggunakan agama untuk kepentingan perjuangan politik, atau justru sebaliknya gitu, misalnya memobilisasi politik tapi sebetulnya di motor penggeraknya itu agama, atau gimana. Jadi hubungan antara dua ini memang menjadi teka-teki di dalam Munzer itu. Itu bagaimana Bung Daniel dalam tulisanmu, apakah Munzer ini dianggap sebagai seorang proto-Marxis atau lebih sebagai orang yang punya kepekaan sosial yang tinggi, yang kebetulan juga punya akses langsung ke dalam politik rakyat pada masa itu gitu, sehingga dia bisa memobilisasi kekuatan begitu kuat, begitu besar gitu, dan dia kan populis ya pendekatannya seperti itu. Itu sih. Ya, kalau dalam tradisi Marxis sih memang istilah kategori prototip itu yang sering digunakan ya. Misalnya Karl Kautsky kan karya besarnya ya itu juga melanjutkan Engels itu kan forerunners of modern socialism ya. Jadi para pendahulu sosialisme modern. Dulu belum modern, masih terbelakang begitu. Tapi sudah ada bibit-bibitnya begitu, dan itu diakui sebagai bagian dari tradisi sosialisme modern yang kemudian dilampaui lebih maju. Tetapi kalau kita melihat dalam tulisannya Engels sendiri itu sebenarnya menurut saya lebih positif dari itu ya. Makanya menarik bagi saya karena kok di Komunis Manifesto itu kan dia ngenyek sekali ya, menghina sekali itu sama sosialisme Kristen, dianggap reaksioner atau terbelakang begitulah. Tetapi di dalam penggambaran tentang Munzer itu justru bahkan dia ada satu kalimatnya, dia mengatakan bahwa secara politik bahkan bisa dibilang lebih progresif daripada banyak kamerat kita di abad ke-19 begitu. Nah, cuma penggambarannya terhadap Munzer sendiri itu kan dia agak mengabaikan sisi teologisnya itu ya. Dianggap itu cuma jubah. Jadi dia sebut itu cuma cloak ya. Cuma jubah dari politik revolusionernya. Nah ini yang menurut saya ya nggak tahu apa ada hubungannya juga sama vulgarismenya Engels ya. Tapi kalau menurut saya dia kurang mau melihat itu ya kontur spesifik dari bangunan ideologi yang bekerja pada saat itu gitu. Yang mana dalam kespesifikannya itu memang ada elemen-elemen yang menurut saya bisa memunculkan gerakan-gerakan politik tertentu gitu. Tentu saja politik revolusioner Munzer nggak bisa dilepaskan dari perkembangan kekuatan produksi di waktu itu, kemunculan
kelas borjuasi di abad ke-14-15, pergolakan tatanan lama. Lalu kemudian ada juga keresahan petani setelah wabah hitam dan lain sebagainya. Tetapi saya sendiri merasa lebih, mungkin karena saya dari teologi ya, ada kontur spesifiknya itu dari bangunan ideologi itu yang menurut saya agak diabaikan Engels ketika dia hanya mengatakan ini hanyalah jubah dari politik revolusioner. Itu sih, Bung. Oke. Kalau nggak salah tuh dia punya ini ya, program Konfederasi Petani Swabia ini. Aku buka catatanku. Aku dulu sempat nulis sih tentang Munzer, tapi nggak kelar. Jadi dia punya 12 program ya, kalau nggak salah 12 pasal kaum tani ya. Di bulan Maret 1525 itu menyerukan tuntutan-tuntutan gerakan dari perjuangan kaum tani yang dipimpin sama Munzer itu. Nah, ini kan kalau kita ngelihat format kayak gini nih, apa ini bisa dikatakan pendahulu dari justru 10 program dalam manifesto ya, manifesto komunisnya Marx itu. Wah, menarik ini komentarnya. Ya, tentu saja di zaman Munzer belum ada nasionalisasi bank atau apa segala ya. Nah, tetapi menarik ini komentarnya Bung Martin. Jadi kan dia bukan cuma mimpi ya, bukan cuma utopia tentang bagaimana, kalau dalam penggambaran sosialisme utopis itu kan kita melarikan diri dari tatanan yang opresif yang ada, kemudian membentuk komunitas sendiri seperti Fourier, terus Etienne Cabet dan lain sebagainya itu. Tetapi di sini kan jelas ini programnya tuh pengambil alihan kekuasaan gitu. Pengambil alihan kekuasaan, ada transformasi sosial yang harus dilakukan untuk menerapkan apa yang dislogankan di masa itu sebagai omnia sunt communia gitu ya. Semua adalah milik bersama. Itu terinspirasi ekspresi di dalam kitab Kisah Para Rasul ya, di dalam kitab sucinya orang Kristen. Itu sih, Bung. Karena itu kan disebut cukup spesifik tuntutannya kan, misalnya kayak tentang persepuluhan itu diatur rakyat harus memiliki kewenangan untuk gimana caranya pemanfaatan atas hasil persepuluhan itu, jadi nggak langsung digunakan oleh pendetanya gitu kan. Terus segala bentuk perhambaan itu harus dihapus dengan pertimbangan Kristus itu sudah menebus dosa semua orang, jadi nggak ada alasan bagi perhambaan, serfdom itu. Menarik sih sebetulnya kalau ngelihat program-program ini, kayak dia menggunakan artikulasi politik yang basisnya itu Alkitab, tetapi dengan poin-poin yang bisa ditarik kesamaannya dengan 10 programnya Marx itu ya. Ada soal tanah juga kan, mengembalikan tanah yang dulunya milik bersama tapi diambil alih oleh bangsawan. Nah, itu kan jelas arahnya ke situ ya. Menarik sih. Satu lagi yang menarik mungkin bagi saya adalah anti klerikalismenya ya. Oh ya, dia anti terhadap hierarki gereja gitu ya. Iya. Jadi bahkan ada satu kalimatnya itu yang mengena sekali buat saya tuh. Jadi bahkan dia menulis kepada rakyat di Jerman waktu itu, jangan membiarkan orang yang posisinya ada di atas kamu itu untuk mengkhotbahi kamu tentang Allah. Oh gitu. Iya. Tapi memang itu semangat yang udah ada di Luther kan, egalitarianisme itu kan, semua orang bisa mengakses langsung tanpa lewat perantaraan hierarki gereja itu loh. Iya, sampai paus dan seterusnya. Tapi untuk Luther masih ada hierarki atau otoritas scholar ya. Oh iya. Kan Luther ini kaum scholar ya. Yang sudah doktor teologi, sudah belajar bahasa Yunani, Ibrani. Nah, ini mereka yang berotoritas untuk membaca Alkitab. Kalau sama Munzer justru dilempar ke rakyat jelata gitu. Oke, Bung. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk Bung Hugo. Bung Hugo ini menulis tentang militernya Engels. Mungkin Bung Hugo bisa ceritakan sedikit gagasannya. Oh ya, Bung. Halo Bung Martin, Bung Bilven, Bung Syarif, Bung Daniel. Halo. Ada Bung Fuad juga di sini. Ya. Makasih sudah dikasih kesempatan nih. Suaranya jelas nggak, Bung? Apa delay? Jelas, suaranya jelas. Ya? Oke. Jadi ini saya kebetulan kemarin diminta Bung Dede untuk
ngisi tentang militer gitu. Itu sebenarnya kalau bahas di Filofest kayaknya jauh banget gitu filsafat sama tentara-tentara gitu kan. Tapi sebenarnya nggak juga Bung ya. Jadi ada juga filsafat yang bahas tentang militer kayak Sun Tzu gitu kan, Art of War. Itu apa ya? Filsafat itu kan soal kebijaksanaan gitu kan. Nah, ini gimana sih kita bijaksana dalam berperang gitu kan? Perang yang seperti apa yang bisa dimenangkan tanpa harus berperang misalnya gitu kalau kata Sun Tzu dulu. Nah, itu mungkin di sini kita lihatnya perang itu nggak selalu adalah angkat senjata atau kita harus bikin gerilya gitu ke hutan-hutan gitu kan, masuk ke hutan ke alas roban gitu, enggak. Tapi mungkin di sini bisa juga perang terhadap diri kita sendiri, atau bahkan kalau anak zaman sekarang kan galau gitu kan, atau suka galau gitu. Itu melawan diri kita sendiri gitu misalnya. Kayak tadi Bung Martin cerita untuk supaya kita nggak males nulis gitu kan, melawan diri sendiri gitu. Jadi mungkin bisa dikaitin situ ya teman-teman ya, sebelum saya cerita tentang Engels nih. Jadi emang benar sebenarnya tadi yang Bu Martin bilang ya, dan Bung Syarif udah bilang, jadi Engels ini lebih detail bahas tentang militer. Ini yang nggak pernah kita tahu ya teman-teman ya. Jadi agak unik gitu. Karena apa? Karena mungkin dia itu latar belakangnya memang dia wamil ya teman-teman ya. Dia ikut wajib militer di Prusia 1841 ya. Dia akhirnya jadi masuk ke bagian artileri teman-teman. Jadi dia yang nembak-nembakin meriam gitu, howitzer, tapi dia pertahanan kota gitu di Berlin. Makanya dia kan bisa sempat mampir ke kampus ya itu ya. Akhirnya ketemu teman-teman Hegelian muda kan di kampus di Berlin itu. Nah, itu makanya latar belakangnya sih awalnya pengaruhnya dari situ teman-teman. Mulai mengangkat tentang militer, mulai fokus banget itu ketika pasca revolusi Eropa 1848 teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu 1848 itu kan ada revolusi banyak tuh ya di Jerman, di Prancis, bahkan sampai ke Hongaria juga ada revolusi itu, Leges Kossuth ya. Nah, Engels itu kebetulan ikut pertama kali di pemberontakan Elberfeld, itu di kampungnya dia sendiri ya di Prusia, di Jerman. Nah, itu dia ikut di situ jadi barisan keamanan rakyat lah ibaratnya gitu. Nah, itu dia sempat ikut perang, terus akhirnya dia diusir karena yang memberontak di kota itu adalah Borjuis, teman-teman. Jadi Engels ini dicurigai gini, oh ini orang Rheinische Zeitung gitu kan, ini kayaknya udahlah nggak usah ikutan aja gitu. Cuma dia di situ sempat ikut ngatur barisan, ngatur barikade. Terus akhirnya dia pulang lagi, habis Rheinische Zeitung dibubarin, dia akhirnya ikut perang sama August Willich. August Willich itu salah satu perwira Prusia yang membelot ya teman-teman ya. Dia itu komunis dan perang di Kaiserslautern di Palatinate. Itu 1848 sampai 1849. Itu dia perang sama milisi teman-teman ya, melawan pasukannya Prusia. Di situ dia pertama-tama jadi ya ngurusin banyak hal teman-teman, dari ikut maju ke depan sampai administrasi, sampai ngumpulin makanan, pakaian gitu-gitu. Dan dia akhirnya dia akan jadi ajudannya Willy di situ. Jadi dia udah banyak pengalaman tentang perang langsung teman-teman ya, ke medan perang langsung. Itu yang bikin dia beda sama Engels sebelumnya tadi yang udah diceritain sama Bung Martin ya. Dia itu langsung mengalami sendiri itu ya, secara empiris gimana perang itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, ini akhirnya setelah kejadian itu dia mulai ngulik-ngulik kajian-kajian tentang perang gitu kan. Itu mulai dia balik ke Inggris, dia bahas tentang perang banyak banget teman-teman ya. Dari yang The Prospect of War itu yang ketika dia nulis tahun 1851 ya, itu dia membahas tentang kemungkinan penyerangan Republik Prancis kedua oleh negara-negara Eropa atau monarki-monarki Eropa di sekelilingnya Prancis itu. Jadi waktu itu Louis Bonaparte itu jadi presiden kan, Prancis itu jadi republik lagi. Republik kedua ya. Nah, itu banyak kontra revolusioner lah gitu ya dari negara-negara Eropa yang pengen ngebalikin jadi monarki. Nah, akhirnya dia Engels nulis tentang itu kemungkinan perang, dan dia nulis itu benar-benar detail teman-teman. Dari detailnya apa? Detailnya berangkat dari kenyataan teman-teman. Ini yang saya suka dari Engels ya. Engels ini selalu berangkat dari yang real, dari yang ya ada gitu, yang ada kenyataannya gitu. Dia nulis tentang jumlah prajurit teman-teman.
Terus, oh ya satu, dia bahas tentang historisnya dulu, itu yang paling penting ya, sejarahnya dulu. Dia ngebandingin tahun 1851 itu dengan tahun 1890-an ketika revolusi Prancis yang pertama itu, yang 1790 maksudnya, maaf, itu revolusi Prancis yang Republik pertama. Dia membandingkan gimana sih, jadi Prancis ini bakal ngelawan yang namanya Holy Alliance gitu, aliansi suci, yang isinya itu negara-negara Eropa yang kontra revolusi gitu. Nah, jadi mereka tuh bakal berpeluang nyerang Prancis karena Prancis jadi republik kan. Nah, mereka tuh nggak suka. Jadi sempat 2 kali kayak gitu. Pertama setelah revolusi Prancis, yang pertama, kedua di 1851. Engels membandingin, oh ternyata beda gitu kondisinya sekarang. Kalau kondisinya dulu mereka itu lemah gitu, sekarang aliansi ini kuat, didukung sama Rusia gitu. Nah, ini gimana nih peluang terjadinya perang gitu. Nah, Engels itu nulis tentang jumlah prajurit, tentang asal-usulnya, tentang bentuk prajuritnya gimana, bahkan dari rekrutmen sampai ke seragam, teman-teman. Itu lengkap banget dia bahas itu. Dan yang paling keren adalah di bab 3-nya, kalau teman-teman baca ya. Itu saya ada catatan dikit, teman-teman. Saya agak terlupa. Nah, ini yang dia bahas itu di bab 3-nya tentang asal-usul perang modern, teman-teman. Itu keren banget. Jadi sebentar. Ini saya buka dulu, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau baca boleh, ini bagus ya. Nah, judul tulisannya ini Conditions and Prospects of a War of the Holy Alliance against France in 1852. Jadi dia bahas tentang itu, teman-teman, tentang kemungkinan perang itu. Di bab 3 itu yang paling penting adalah dia menemukan asal-usul perang modern. Jadi perang yang pernah terjadi sebelum revolusi Prancis itu, menurut Engels itu bukan perang modern, teman-teman, perang tradisional. Bedanya di mana? Nah, Engels bilang bahwa perang modern itu punya 2 karakter yang membedakan dari perang-perang yang lama. Dia bilang perang modern itu punya kecepatan tinggi dan mobilitas yang tinggi, teman-teman. Gitu. Jadi beda ya sama perang-perang yang ada sebelum revolusi Prancis gitu. Nah, ini Engels bilang dia tuh mencari tahu asal-usulnya dari mana ya, kenapa ya bisa ada perang modern ini. Nah, Engels ini yang menemukan dan menelusuri bahwa asal-usul dari perang modern ini ada di revolusi Prancis, teman-teman. Di revolusinya petani dan burjuis yang menumbangkan feodalisme gitu, menumbangkan raja-raja itu. Dan kenapa kok bisa revolusi Prancis membawa nuansa perang modern gitu? Oh, ternyata ada di bentuk masyarakatnya, yang mana ada di pengorganisiran sumber daya alam dan alat-alat produksi, teman-teman. Jadi perang-perang modern itu disupport sama logistik yang cukup, koordinasi yang baik, sama struktur pembagian kerja yang fleksibel dan mendetil gitu. Jadi disiplin gitu teman-teman. Jadi bentuk masyarakat feodal itu nggak memungkinkan adanya perang modern. Jadi si Engels bilang kayak gitu. Dan itu keren banget ya, dia bisa melihat bahwa perang ini, kemiliteran ini adalah produk dari masyarakat tertentu di dalam sejarah manusia, teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kita ngomong kapitalisme, ya jenis perangnya ya perang modern kayak gini, kayak sekarang gitu. Tapi kalau kita ngomong zaman feodal atau zaman antik, nah model perangnya beda lagi. Jadi perang kemiliteran, aspek tentara segala macam itu punya basis materialnya. Kalau kata Engels, basis materialnya ya itu ada di mode produksi itu. Dan militeran ini pun atau peperangan ini bukan hanya produk dari mode produksi aja yang udah aja jadi gitu, teman-teman, terus nggak ada pengaruhnya ke masyarakat, nggak. Ternyata dia tuh juga punya peran penting yang bisa mempengaruhi masyarakatnya, mode produksinya, untuk mengubah tatanan itu sendiri. Nah, itu bukti-buktinya banyak, teman-teman ya. Jadi perang ini kan kayak kemiliteran tuh kayak tools gitu, kayak alat. Dia itu bisa digunakan oleh siapapun. Jadi perang-perang modern yang selanjutnya ada itu setelah zaman Napoleon itu adalah perang yang beda dari sebelumnya, teman-teman. Dan Engels menambahkan bahwa kedepannya gitu akan ada bentuk masyarakat yang nanti setelah revolusi gitu ya, mungkin setelah bentuk masyarakat yang mana kelas pekerja itu udah memenangkan pertarungan kelas gitu, itu akan punya bentuk ekspresi dari kemiliterannya sendiri gitu, yang beda sama kemiliteran di kapitalisme. Tapi untuk mencapai bentuk kemiliterannya kelas pekerja itu kita nggak bisa mengambil itu misalnya jatuh dari langit gitu atau tiba-tiba ujuk-ujuk jadi.
Nah, Engels bilang asal-usulnya itu bisa ditelusuri dari kemiliteran modern ini gitu. Lahir dari kemiliteran modern. Dia nggak bisa muncul sendiri gitu kan, atau jatuh dari langit, tapi dia harus dilahirkan dari perang modern yang miliknya masyarakat kapitalisme ini. Jadi kita Engels di situ sangat realistis teman-teman ya. Bukan jadi kalau apa ya, kemiliteran ini adalah tools teman-teman. Jadi tergantung siapa yang megangnya gitu. Kita kan banyak dari kita kan suka anti ya gitu kan, sampai aduh militer nih pasti keras nih, kejam gitu kan. Jadi pasti mukulin orang gitu atau nembakin orang gitu. Nah, belum tentu teman-teman. Karena tergantung siapa yang menguasai kemiliteran ini. Dan kemiliteran ini kedepannya juga pasti dibentuk masyarakat yang mana kelas pekerja itu udah menang, itu bentuk militernya akan beda dan dia akan hilang dengan sendirinya karena kalau misalnya dunia damai dan nggak ada peperangan, kemiliteran udah nggak relevan gitu kan. Jadi suatu hari akan mengikuti zamannya karena masih ada konflik, jadi militer itu eksis. Tapi yang paling penting sih kalau dari saya sendiri yang saya tulis itu hikmahnya gitu dari Engels ini, tulisan Engels bahwa materialisme historis dan dialektis ini masih relevan teman-teman. Cara berpikir MDH itu ya, materialisme dialektis dan historis, masih relevan banget untuk mengkaji berbagai macam kajian. Salah satunya bahkan di militer. Mungkin kalau ada Kang Fuad di sini ya, Kang Fuad kan suka biologi itu ya. Itu Richard Lewontin gitu-gitu kan dia juga pakai dialektika kan, dan materialisme dialektika historis. Dan jadi di sini Engels tuh berusaha menguji cara berpikir materialisme dialektis historis ini ke dalam suatu kajian yang sama sekali nggak Marxis gitu loh, nggak ekonomi politik. Oh ternyata relevan gitu, ternyata masih bisa digunakan cara berpikirnya itu. Jadi yang saya suka sebenarnya di situ Engels itu bisa membuktikan bahwa materialisme dialektis historis itu masih relevan dan nggak kaku, nggak cuma stagnan di dalam kajian ekonomi politiknya aja. Dan yang terakhir yang saya suka dari Engels itu ya tulisannya nggak serumit tulisannya Marx ya teman-teman ya. Jadi lebih enak dibaca kalau Engels itu. Mungkin teman-teman yang mau baca juga bisa itu dimulai dari tulisan-tulisannya dia, bahkan dia bahas tentang evolusi, bahkan tentang bentuk keluarga, entah negara, gitu-gitu, tentang agama juga kan tadi Bung Daniel udah ngomong tuh, udah ceritain. Nah itu menurut saya menarik banget. Kebetulan saya dapatnya militer aja teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang suka tentaraan gitu kan. Jadi kalau pesannya dari Engels sih gitu ya. Mungkin kayak kata-katanya Don Corleone gitu ya. Keep your friend close but your enemy closer gitu. Jadi hanya karena kita kita selama ini melawan militer gitu, bukan berarti kita nggak belajar dari militer. Jadi itu yang pesan pentingnya yang Engels sampaikan, kalau yang nyampe ke nyampe ke hati saya sih itu kayaknya. Itu paling itu sih dari saya, Bung. Terima kasih. Ya, silakan Bung Martin, mungkin ada tanggapan. Oke, thank you Bung Hugo. Tulisannya Engels kan sebenarnya sangat-sangat rinci ya tentang perang gitu ya, dan dia membahas aspek mulai dari landasan-landasan historisnya kenapa muncul peperangan-peperangan itu, bentuk-bentuk peperangan, tapi juga dia menganalisis tentang ini taktik-taktik yang dipakai dalam peperangan kan, di dalam aspek teknisnya itu. Nah tentunya kalau kita bicara MDH dan seterusnya itu biasanya itu kan digunakan untuk tataran pembacaan terhadap alasan-alasan historis mengapa terjadi perang atau bentuk-bentuk peperangan gitu. Nah tapi apakah dia sampai masuk ke dalam kajian tentang taktik berperang, maksudnya kayak pakai barikade, terus bagaimana cara rotasi prajurit dan seterusnya kayak gitu tuh, apakah itu juga dianalisis secara MDH ataukah bagaimana? Itu satu pertanyaan sih. Nah yang kedua, dia kan bicara tentang perang dalam konteks perjuangan kelas kan. Nah, ini kan satu diskusi yang sebetulnya kalau kita bicara tentang perang dalam konteks memperjuangkan kepentingan kelas itu, kan kita bisa tarik dalam sejarah filsafat itu sampai ke doktrin abad pertengahan tentang just war, perang yang adil. Gitu. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga suatu perang dikatakan adil. Dan syarat-syarat itu kalau nggak dipenuhin, maka dia yang menyatakan perang akan dimusuhin sama semua negara Eropa. Gitu. Misalnya Perancis tiba-tiba tanpa ada alasan apa-apa menyatakan perang ke Jerman gitu.
itu akan di seluruh negara Eropa akan mendukung Jerman melawan Prancis gitu. Karena itu sewenang-wenang, arbitrary kan. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu bagi suatu perang dikatakan adil sehingga orang-orang lain itu, negara-negara lain bisa menerima, oh ya memang seharusnya Prancis memerangi Jerman misalnya karena wilayah Prancis direbut oleh wilayah Jerman katakanlah sebelumnya seperti itu, sehingga wajar terjadi perang. Jadi orang nggak akan intervensi gitu. Nah, dalam konteks si Engels ini apakah ada pembicaraan ke arah situ, Bung? Maksudnya kayak ngomongin justifikasi yang adil bagi suatu perang untuk dilakukan gitu. Apakah peperangan itu dan konsep keadilan Marxis kan beda banget sama konsep keadilan Bourdieu ataupun abad pertengahan ya. Tentunya itu juga lain ketika dirumuskan di dalam konteks Engels gitu. Nah, apakah ada semacam kelanjutan dari diskusi tentang just war itu? Jadi dua itu. Yang pertama tadi soal apakah analisis MDH-nya itu masuk ke level taktik perang, tidak hanya pembacaan terhadap motivasi kenapa ada perang itu. Dan yang kedua tentang just war itu. Oke, Bung Martin, ini pertanyaannya bagus banget. Yang pertama itu tentang strategi dan taktik, Bung ya. Jadi strategi itu Engels bahas, Bung. Dia bahkan mengkritik tentang Komune Paris, terus barikade yang revolusi di Eropa 1848. Dia juga bahas bahwa bentuk perang. Jadi ada di dalam perang modern itu, Bung, ada subspesiesnya ya, berarti kalau dia bilang itu. Ada perang-perang yang bentuknya lebih unik, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dia bilang di tulisannya dia di yang kritiknya ke Komune Paris ya. Jadi dia bilang kayak gerilya pun yang dia bahas tentang gimana gerakan pasukan gerilyanya Spanyol itu mengalahkan Napoleon Bonaparte gitu. Itu gimana kok bisa gitu? Oh ternyata tetap ada prasyaratnya gitu, Bung. Jadi strategi perang itu dikondisikan oleh pertama logistik, Bung ya. Terus operasi di bagian belakang yang mana kita bukan cuma operasi di bagian depan perang aja, Bung, gitu, yang face to face, tapi di belakang juga ada operasi-operasi pendukungnya gitu, pendukung dari peperangan itu sendiri. Dan Engels itu melihat dari jumlah, Bung. Dia itu membahas tentang yaitu, Bung, di condition Prospect of War itu yang in France itu 1852 itu dia bilang bahwa pakai bahasa Prancis ya gitu, dibilang pasukan dengan batalion terbesar tuh yang bakal menang gitu kata dia di perang itu. Nah, tapi di tulisan yang lain dia bilang belum tentu, bahwa perang ini nggak cuman dikondisikan oleh jumlah prajuritnya, Bung, tapi ada juga kecerdasan dari jenderalnya, dari strategi perangnya, dan sejarah membuktikan ya, Bung ya, Fidel bisa ngalahin Batista kan, terus Ho Chi Minh bisa mengusir USA dari Indochina kan, terus banyak banget ya, Bung ya, perang-perang gerilya, Mao Zedong segala macam. Itu membuktikan bahwa jumlah itu belum tentu memenangkan peperangan, tapi ada juga pengaruh-pengaruhan kayak kecerdikan strategi dan kepintaran-kepintaran jenderal yang mempengaruhi. Nah, itu dia bahas itu, Bung, tentang Napoleon. Dia bilang Napoleon itu memang produk dari revolusi Prancis gitu. Tapi dia pun bisa membawa perubahan ke dalam dunia Eropa saat itu, Bung, di abad 19 waktu itu. Dia kan karena ada perang Napoleon itu gitu. Paham kemerdekaan, paham tentang nasionalisme, terus paham tentang kapitalisme itu malah berkembang, Bung. Karena Napoleon itu menaklukkan negara-negara Eropa yang terbelakang itu kan, Bung, bahkan sampai ke Rusia gitu. Karena Napoleon itulah ada ide-ide berkembang sampai jadi Eropa sekarang ini gitu. Jadi bahkan kalau menjawab Bung Martin tadi, untuk strategi taktik itu dia bahas tentang perang kota, perang gerilya, terus dia bahas di Afghanistan ya, Bung ya, tentara Afghanistan itu melawan Inggris kalau nggak salah, terus di India itu ada sih, Bung. Cuman saya karena terbatas pembahasan di buku, saya belum sampai ke situ, Bung. Jadi saya cuma melihat secara umum gimana Engels itu melihat perang itu kayak gimana sih, militer tuh kayak gimana gitu. Ternyata dia cukup fair, Bung ya, cukup netral dalam memandang itu. Kalau emang salah ya salah, kalau emang bener bener. Bahkan dia kadang-kadang berseteru juga sama Marx kan tentang pandangannya tentang militer gitu. Tapi kalau jawaban yang kedua, Bung ya, jadi Bung tadi nanya tentang jadi just war, just war. ya.
kalau tentang perang yang semestinya gitu Bung, yang harusnya ada itu, kalau dari yang saya baca dia belum bahas tentang itu Bung ya, cuman dia sedikit nyenggol tentang Clausewitz. Clausewitz itu jenderal Prusia juga yang salah satu panutannya dia juga lah gitu selain Napoleon. Nah itu dia bahas bahwa perang itu Bung dimungkinkan gitu hanya karena misalnya masyarakatnya itu yang memungkinkan Bung. Jadi kayak yang tadi saya bilang, perang itu kan bukan inti dari bentuk masyarakat itu Bung ya. Bentuk masyarakat itu kan intinya adalah gimana kita bisa mengkonsumsi sumber daya alam dan kita mengkoordinirnya kan. Kalau di Marxisme itu bahasanya mode produksi gitu. Tapi perang ini adalah tools-nya begitu Bung. Tools-nya untuk menguasai mode produksi misalnya gitu. Jadi kajian Marxisme ini sebenarnya agak berdekatan banget sama kajian militer mestinya gitu. Karena apa? Karena Marx Engels itu bilang bahwa suatu saat gitu kan, maksudnya masyarakat kita ini kita nggak akan, perjuangan kelas pekerja itu suatu hari ya harus direbut gitu. Bukan jatuh dari langit gitu, bukan karena keniscayaan sejarah, tapi harus diraih juga oleh kelas pekerja. Tapi bukan berarti kita bergerak membabi buta, bikin revolusi dar hancur, enggak. Tapi dia punya strategi Bung. Itu dia punya the vanishing army namanya. Jadi bukan pakai cara revolusi yang keras, tapi ya agak halus sedikit Bung. Jadi itu dia memanfaatkan wajib militer di Eropa, di Jerman. Jadi gimana nih anak muda yang masuk Wamil ini bisa mempengaruhi kemiliteran. Nanti suatu hari kalau jumlahnya udah banyak, maksudnya anak muda yang itu ya, yang simpati dengan pandangan sosialisme gitu ya, itu masuk ke militeran, nanti di militer bisa dirombak semua dari dalam gitu. Meskipun teorinya Engels itu gagal ya teman-teman ya, karena di Perang Dunia Pertama aja nasionalisme lebih menang gitu daripada sosialisme gitu. Jadi lebih menarik nasionalisme kayaknya Bung di situ daripada sosialisme waktu itu. Jadi gitu sih Bung. Tapi saya belum nemukan Bung Martin tentang pandangan tentang just war gitu. Oke. Ya karena itu kan wacana abad pertengahan ya, sampai sekarang sih masih ada dibahas di Filsafat Politik itu just war. Misalnya waktu Bush menyerbu ke mana itu, menyerang Afghanistan dan seterusnya itu rame itu debat soal just war lagi gitu. Tapi itu konteksnya filsafat ya, kontemporer ya, lain lagi itu. Nah satu lagi yang aku pengen tanya itu, si Engels ini kan menulis tentang perang dalam suatu situasi lanskap urban Eropa ya, yang beda dengan Indonesia ya. Di sana kan ada grid system misalnya, ada kota itu ditata dengan planning yang kayak disekat-sekat kayak sarang lebah gitu kan. Nah sedangkan di Indonesia itu kan kota itu kan muncul kayak kayak tiba-tiba aja jamur gitu ya, jamur yang tiba-tiba hujan lembab keluar jamur, itu jamurnya muncul acak gitu kan, random gitu. Jadi nggak ada planning gitu. Planning ada sebagian peninggalan Belanda gitu sama peninggalan pemerintah yang diusahakan, tapi kan pada prinsipnya kan masyarakat tetap bisa tumbuh di sekat-sekat semua itu, dan situasinya akan jelas lebih kacau, misalnya lebih nggak bisa diprediksi. Sedangkan ketika Engels menulis tentang kajian perang itu kan dia mengasumsikan lini pelariannya itu jelas tuh. Kalau dia menyerang dari sini, berarti dia akan mundur ke sini, ke blok sebelumnya. Nah ini kan nggak ada blok ya. Mundurnya nggak bisa blok per blok kayak Minecraft gitu kan. Kita kan kalau Minecraft kan ada blok-blok gitu kan. Kita mengelola berbasis blok itu. Nah kalau dalam konteks perang kan ada, di dalam konteks Eropa ada grid system yang bisa memungkinkan kita mengatur taktiknya itu berbasis blok. Jadi kalau mundur kalah di barikade 1, kita langsung backup ke yang sebelumnya gitu kan. Sampai akhirnya tersudut gitu. Nah tapi kalau dalam situasi lanskap urban Indonesia yang acak-adut itu kan nggak bisa mundur ya. Berarti begitu kalah di satu, kalah di semua kan. Karena dia nggak bisa mundur ke blok sebelumnya, karena blok sebelumnya nggak ada gitu. Nah itu kan berarti situasi yang apakah bisa juga dianalisis oleh pendekatan Engelsian dalam konteks perang, situasi lanskap urban Indonesia ini, ataukah ada sesuatu yang baru gitu. Apakah ada modus perang Asiatik misalnya gitu, yang lebih chaotic gitu. Nah, dan apakah fenomena yang menyerupai perang tapi nggak sebelumnya perang sih, tapi ya perang tipis-tipis lah, itu yang kita kenal sebagai tawuran kan. Itu kan memanfaatkan medan sosial, medan urban yang beda itu. Maksudnya dia nggak kadang-kadang di gang kecil gitu, terus lari-larinya kan masuk ke rumah orang, terus tiba-tiba lompat dari jendela kayak itu kan tidak terantisipasi dalam konteks perang gerilyanya Engels gitu. Apakah pendekatan Engels ini bisa dipakai juga untuk meninjau soal
tawuran gitu, taktik-taktik dalam tawuran kayak gitu. Gimana Bung? Ada Bung Martin. Jadi Engels ini bahas tentang revolusi yang di Hongaria, Bung ya. Masih sejaman, Bung ya, masih tahun 1848 itu ada namanya jenderal perangnya itu Lajos Kossuth. Dia tuh ya negarawan lah di situ juga. Dia itu berontak lawan lawan Habsburg, keluarga Habsburg. Itu salah satu keluarga bangsawan gede lah di situ. Di Jerman sampai Austria sampai ke Hongaria. Nah itu dia itu menceritakan Bung. Jadi gimana lanskapnya Hongaria itu beda jauh sama lanskap di Prancis. Prancis itu kan kalau teman-teman tahu ya itu kotanya kan kayak tadi Bung Martin bilang ya kayak sarang lebah gitu, tertata gitu, terhitung lah Bung ya gitu. Tersekat-sekat rapi gitu kan ya. Iya itu Bung. Jarak itu juga hitung dari sana berapa meter. Kalau Bung Martin bilang tadi kayak Minecraft itu bisa mundur terus. Tapi kalau kalau di Hongaria malah kayak itu teman-teman. Kalau teman-teman main Fortnite ya, nah itu kan kayak gitu tuh, random aja itu, buka-buka kemana kelihatan musuh di jauh juga kelihatan gitu kan, kita ngumpet kemana pasti kelihatan. Nah jadi kalau si Engels bilang ada perbedaan cara berperang di Prancis sama di Hongaria. Tapi satu hal yang universal gitu, yang umum menurut Engels yang bisa dipakai di setiap kondisi itu adalah pertama itu Bung, dukungan. Support. Jadi supportnya itu apa aja? Satu, support logistik. Dua, itu support dukungan dari warga lokal, Bung. Nah, ini yang paling penting banget yang dipakai sama Lajos Kossuth di perang gerilyanya dia di Hongaria. Itu yang dipakai itu, Bung. Jadi Engels tuh bahas tentang Asia itu cuman kalau nggak salah Afghanistan, Bung, sama India. Perang-perang di situ. Itu juga dia kasih kritik perang pegunungan, Bung, mountain warfare dia nyebutnya gitu. Jadi perang-perang yang hit and run yang dipakai sama Fidel gitu, sama Viet Minh, Viet Cong gitu, itu sebenarnya saya nggak tahu Bung ya apakah Ho Chi Minh atau Fidel baca tulisan Engels atau enggak, tapi yang saya perhatiin itu dijelasin sama Engels di tentang ceritanya Lajos Kossuth itu, Bung. Bung bisa lihat ya gimana buktinya Che gitu kalah di Bolivia kan, tapi dia menang di Kuba. Itu karena ada dukungan dari petani di daerah pedesaan yang support mereka dengan makanan, dengan informasi, dengan logistik segala macam. Sedangkan di Bolivia petaninya nggak semua dukung gerakan itu. Nah itu penting banget Bung. Jadi dimanapun kondisinya peperangan itu ada, itu yang penting ada dukungan. Satu, kalau Bu Martin bilang tadi kan, kalau kita tuh ngikutin kalau di Indonesia lebih ngikutin ke kali, sungai atau lebih random gitu Bung ya, di pinggir-pinggir atau nah itu sebenarnya nggak masalah. Nah, yang pasti kita mesti punya senjata Bung ya kalau perang gitu kan Bung ya, bukan pakai ketapel atau slogan gitu. Kalau slogan doang kita di dar-dar gitu Bung. Tapi yang penting itu punya senjata satu kan Bung ya, persenjataan satu, kita ada logistik dan terakhir itu ada dukungan Bung. Karena apa? Karena kalau nggak ada dukungan itu kita disikat habis. Apalagi kalau dengan kondisi yang Indonesia gini yang lanskapnya itu nggak ketebak gitu Bung. Jadi makanya pencitraan dan populisme itu Bung itu penting banget gitu di peperangan-peperangan di Asia. Makanya di sini di Asia banyak banget warlord Bung ya. Sampai sekarang aja banyak banget warlord gitu kan, jenderal-jenderal perang atau kesatria-kesatria lah sebutannya gitu. Itu cocok dengan kondisi Asiatik. Kalau di kajian Marxis kan itu ada tuan big man gitu kalau di antropologi nyebutnya. Nah itu cocok dengan kondisi itu. Mereka itu bisa ngerangkul orang-orang, ayo sini sama gue aman gitu. Sama gue pokoknya kita bisa mencapai tujuan. Nah itu Bung yang dipakai. Yang nggak dipakai di perang kota itu Bung. Tapi perang-perang perdesaan kayak di Asia gitu kayak gitu itu ngaruh banget. Itu Bung, propaganda. Dan kedepannya gitu Bung. Kedepannya kita nggak tahu perangnya gimana Bung ya. Tapi yang pasti itu lahir dari perang modern yang sekarang. Salah satunya mungkin dari persenjataan yang ada, dari strategi yang ada. Karena Engels itu ngeritik banget milisi Bung. Dia itu ngeritik milisi. Jadi milisi itu sampai kapanpun nggak akan bisa ngalahin tentara reguler katanya. Karena apa? Karena satu, mereka punya disiplin. Kalau tentara reguler, mereka punya pembagian tugas yang jelas, ada pangkat-pangkat segala macam, jadi terkoordinir. Dan mereka punya dukungan legal formal, Bung. Gitu. Secara hukum mereka tuh punya daulat gitu loh. Saya nih negara gitu kan. Kamu mau apa? Kamu saya tembakin kamu gitu misalnya kan. Nah itu yang makanya dia itu nggak mendukung cara-cara milisi, tapi lebih pakai ya kalau mau milisi ya pakai sistemnya perang modern ini gitu. Jadi kita mau nggak mau harus pakai caranya
gitu, yang nyanyi-nyanyi, oh aku terpesona, tapi nggak gitu juga, Bung, nggak nyanyi-nyanyi gitu ya, nggak usah nyanyi-nyanyi, tapi ya yang penting kita punya sistem yang hampir persis sama mereka gitu, jadi paling itu sih, Bung, yang bisa dipetik dari Engels. Oke. Ada dari Bung Sarif, ada yang mau ditanyakan? Saya udah pernah bertanya sama mereka, jadi Iya. Bung Sarif kalau nggak salah juga nulis ya untuk yang di buku Engels kan? Dia Bung Sarif nulis tentang perempuan ya? Tentang Origin of Family ya? Origin of Family. Origin of Family, oke. Tadinya mau nulis tentang ya perempuan itu, cuman Mbak Linda kan sumbernya mirip ya, Origin of the Family juga. Jadi saya lebih banyak nyoroti soal keluarga dan cinta ya, asal usul cinta gitu. Jadi menarik, ini kan kalau nggak salah buku terakhirnya Engels ya. Jadi ini dari komentar atas bukunya Morgan yang Ancient Society itu, yang kemudian Marx juga sempat buat catatan sedikit tentang pemikiran Morgan, tapi kemudian sepertinya dilengkapi oleh Engels gitu. Ini menarik sih karena jujur saya agak jadi berubah ya lihat beberapa bentuk keluarga gitu sejak mempelajari teks ini, karena Engels kan bilang bahwa sebelum tahun 1860 itu membahas keluarga tuh tabu ya. Jadi seolah-olah dalam kitab suci bahwa bentuk keluarga itu yang seperti kita kenal sekarang, keluarga Batih itu adalah bentuk paling purba dalam keluarga gitu. Nah, jadi Engels mencoba, dan dia sebenarnya juga terinspirasi beberapa tulisan ya, termasuk Jacob Bachofen ini yang nulis buku judulnya Hak-Hak Ibu ya, itu tahun 1861. Jadi Engels bilang bahwa kayaknya sejak si Bachofen ini agak mulai berani orang mempertanyakan apakah keluarga yang kita kenal sekarang itu adalah bentuk keluarga yang dari dulunya begitu, atau jangan-jangan dulunya berbeda sama sekali. Dan kemudian berdasarkan teks Morgan itu kemudian dibaca bahwa sebenarnya dulu nggak seperti kita kenal ya, bahwa ada cinta monogami, keluarga monogami, lalu ada keluarga Batih gitu ya, istilahnya nuclear family, jadi anak dengan orang tua gitu, jadi yang ya normal lah, seolah-olah gitu. Nah, dulunya kata analisisnya Morgan sih ya ada keluarga sedarah ya, jadi kalau ada generasi anak-anak, misalnya ada orang tua lalu ada anak-anaknya, segenerasi itu tuh boleh ini ya saling berhubungan gitu secara seksual dan boleh punya anak, tapi nggak boleh lintas generasi. Nah, terus ada keluarga Punalua, lalu ada keluarga berpasangan. Nah, berpasangan tuh kayak misalnya yang laki punya, dia melakukan poligami, lalu yang perempuan melakukan poliandri. Nah, tapi di antara hubungan berpasangan itu ada laki-laki atau perempuan yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, itu bentuknya belum monogami ya, tapi ada kayak prioritas. Oh, di antara 10 laki-laki yang menjadi pasangan itu ada satu yang aku lebih sayangi gitu lah. Nah, sebenarnya yang menjadi titik analisis dari Engels itu adalah ketika dia melihat bagaimana sih awalnya keluarga monogami itu terjadi. Ya, dia menyoroti bahwa keluarga monogami itu ya awalnya ada transformasi dari kepemilikan secara komunal kemudian ke kepemilikan pribadi, dan karena katanya laki-laki dianggap lebih sering mengerjakan gitu hal-hal yang kayak ternak gitu ya, sehingga dia merasa itu adalah miliknya pribadi yang nggak bisa dibagi-bagi lebih banyak kepada perempuan, dan kemudian dia merasa itu juga harus diwariskan pada anak-anaknya. Jadi itu titik mula bahwa ya perpindahan dari pergeseran pelan-pelan dari matriarki ke patriarki itu. Kan tadinya perempuan itu kayak misalnya dia hamil gitu, terus punya anak, dan itu tuh nggak tahu anak
anak dari laki-laki yang mana gitu. Di masa yang disebut oleh Morgan sebagai peradaban gitu. Jadi ini nggak tahu ya ini anak dari laki-laki yang mana. Nah, lama-lama laki-laki itu kayak insecure ya. Kalau saya nggak tahu ini anak dari laki-laki yang mana, lalu gimana saya bisa mewariskan private property milik saya gitu. Nah, jadi di situ ada upaya merenggut hak-hak waris dari garis ibu gitu. Nah, lalu dalam tulisan ini juga saya tambahkan beberapa pemikiran juga asal atas masukan Bung Dede ya. Saya masukin Giddens yang Transformation of Intimacy itu soal bahwa cinta seksual individual itu sebenarnya sangat didorong oleh masyarakat kapital gitu. Jadi dengan adanya cinta seksual individual kan jadi romantisme itu jadi diglorifikasi gitu. Dan tapi yang menarik adalah seolah-olah cinta yang seksual individual itu kayak itu jadi hak seutuhnya bagi laki-laki gitu. Cinta yang istilahnya jadi sebutnya saya agak lupa sih, tapi cinta yang cenderung kompulsif gitu ya. Nah, seolah-olah perempuan tuh nggak punya cinta seperti itu. Jadi masyarakat kapitalis tuh kayak mencerabut sifat perempuan yang punya cinta seperti itu, sehingga perempuan tuh seolah-olah punya kodrat-kodrat kayak mereka tuh ibu lalu merawat di rumah seperti itu. Dan yang tampil ke konsumen itu kemudian tampilan-tampilan perempuan yang lebih kayak ditujukan untuk mata laki-laki gitu lah. Itu yang kemudian dibaca oleh Giddens ya, yang dia maksud dengan transformation of intimacy itu jadi seolah-olah yang perempuan itu lekat dengan keintiman saja gitu, tidak kompulsif, agresif gitu seperti laki-laki. Jadi ada pengaruh itu. Nah, terus mungkin ada sedikit di tulisan saya ada tambahan tentang keluarga Batih ya, atau nuclear family. Itu analisisnya dimulai dari keluarga Victoria di era Victoria di Inggris. Itu yang biasanya keluarga besar ya. Jadi dalam satu rumah tuh ada paman gitu ya, ada tante gitu. Tapi lama-lama kayaknya ada mulai ketidakenakan ya dengan suasana seperti itu. Lalu mereka di waktu yang sama juga seperti mendengar kabar bahwa ada tanah baru di Amerika dan mereka semua memisahkan diri dari keluarga besar itu lalu pergi ke Amerika untuk membuat penghidupan di sana sekaligus sistem keluarga yang lebih lebih ringkas gitu ya, kecil-kecil terus ya lebih enak untuk private property gitu. Ini menarik karena kemudian kita bisa tarik simpulan-simpulan kecil bahwa ya sebenarnya keluarga itu kan juga unit ekonomi ya gitu. Jadi kita nggak bisa kayak naif bilang keluarga ini adalah surgaku ibadahku idealismeku gitu ya, nggak selalu seperti itu ya. Ujung-ujungnya kan kita menentukan keluarga itu ya berdasarkan apakah dalam keluarga ini aku bisa bertahan hidup nggak dengan formasi ini. Itu mungkin kira-kira Bung Martin sekilas ya. Oh, oke. Itu berarti kalau dalam Engels kan keluarga itu dilihatnya sebagai kayak unit produksi kan, tempat kerja produktif itu diorganisasikan dan juga unsur reproduksi ada di dalamnya. Makanya ada bicara tentang relasi seksual antar berbagai gender dan seterusnya itu. Nah, kan ada beberapa hal yang bisa diangkat sebetulnya di situ. Konsepsi politik tentang atau semacam ideologi politik itu biasanya juga dibagi beda-bedakan terhadap konsepsi mereka tentang keluarga. Misalnya kayak konservatisme di Amerika itu selalu God, family, and kayak gitu. Pokoknya family itu penting banget. Family values segala macam itu menurutku aku sendiri agak aneh ya, maksudnya dengan kenapa sih penting-penting apakah sepenting itu maksudnya family values gitu, maksudnya dibandingin kayak pertemanan atau kan ya juga sama-sama
kalau dilihat sebagai unit produksi kan harusnya sama-sama selama kita bisa bekerja di dalam satu situasi yang berbeda kan tidak melulu keluarga gitu. Tapi Amerika tuh punya fiksasi tertentu terhadap family values gitu, dan di beberapa tempat yang konservatif juga gitu ya, gerakan konservatif di Eropa gitu tuh keluarga itu jadi satu kayak apa ya, penting banget lah, ada semacam misteri lah di sana yang harus dirawat apa segala macam gitu. Nah, bagaimana itu dilihat, maksudnya kayak dari perspektif Engels gitu. Jadi artinya apakah keluarga itu, karena kan kalau kita ngelihat yang dipraktekkan oleh Engels dan juga sosialisme yang muncul setelah Engels itu juga ada perdebatan kan, siapa Vera Zasulich sama Engels kan debat tuh soal itu. Waktu menjelang revolusi tuh si Vera itu mengusulkan untuk ya memang harusnya ini nggak ada keluarga Bathi, itu nggak ada, dibubarin institusi keluarga, semuanya itu apa tadi istilahnya Munzer tadi, omnium ya, omnium toko buku atau apa ya, bukan ya, Omnia Omnium. ya omnium itu ya, benar. Omnia sun apa itu tadi ya, itu komunia. Nah, semuanya milik bersama gitu. Jadi dalam konteksnya si Vera Zasulich itu kayak gitu kalau nggak salah. Nah, sementara Lenin itu masih pikir-pikir, wah ini kalau langsung revolusi sekalian di level keluarga, ntar kacau nih, revolusi sosial politiknya aja masih belum tentu menang kan pada masa itu kan, masih belum solid gitu. Nah, jadi akhirnya dia memilih yang urusan keluarga sebaiknya ditahan dulu gitu. Jadi jangan revolusi dulu di bidang masalah domestik, itu akan bikin kontradiksi yang kacau banget nanti, memecah usaha-usaha revolusi gitu. Sehingga akhirnya yang tercipta kemudian adalah justru dari segi keluarga konservatif juga gitu. Ketika sosialisme itu diberdirikan, itu dia mengulang model keluarga yang dikenal dalam masyarakat Eropa, masyarakat borjuis gitu, dengan keluarga Bathi dan seterusnya, dengan selingkuhan, dengan apa kayak gitu. Itu kan jadi satu konsep yang nggak terpisahkan ya dari konsep keluarga Victorian Eropa borjuis gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tawaran dari Engels sendiri tentang model ideal dari keluarga sendiri kayaknya memang nggak dimunculkan ya di dalam esai itu ya. Memang dia hanya menganalisis sejarahnya, bagaimana dia muncul, tapi bagaimana itu kemudian itu ke depan itu arahnya mesti seperti apa itu nggak muncul ya, Bung. Itu ada satu, itu satu. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan itu, di dalam analisis Engels tentang Origin of Family itu kan dia juga membahas tentang hubungan gender kan di dalam keluarga, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan diorganisir di dalam konteks keluarga. Nah, dia kan mengasumsikan adanya hubungan gender yang cukup simpel ya. Dia itu kan bekerja dengan andaian bahwa hanya ada dua gender, laki-laki, perempuan. Dia berarti dalam arti itu masih menggunakan pengandaian cis heteroseksual kan. Jadi bahwa hanya cinta dengan yang lawan jenis gitu. Kan ada juga sementara sekarang relasi gender lebih fluid kan. Maksudnya ada orang yang bisa cinta dengan lawan jenis, tapi juga bisa cinta dengan sesama jenis gitu. Atau yang hanya sesama jenis, atau yang cinta dengan yang dual gender, jadi sekaligus cowok dan perempuan gitu. Nah, hanya bisa dengan yang trans seperti itu misalnya kayak gitu. Nah, ketika ini ditempatkan dalam konteks analisis keluarga, di dalam bingkai unit produksi dan seterusnya, itu kan jadi kompleks. Jadi sepertinya Engels belum ada antisipasi ke arah sana ya, karena dia asumsinya tadi keluarga Victorian itu ya. Nah, itu dua poin itu sih, Bu. Soal gender fluidity sama yang tadi itu. Ya. Gitu. Kayak kalau dalam Engels itu tidak dibahas secara lebih kompleks ya, soal spektrum-spektrum yang mungkin muncul dalam gender dan hubungan seksualitas. Tapi kritiknya terhadap keluarga Bathi itu sebenarnya juga dapat kita hubungkan pada situasi kontemporer, bahwa seolah-olah kayaknya dengan prinsip keluarga Bathi itu sekaligus juga sebenarnya kayak menutup dari kemungkinan kita untuk membaca spektrum-spektrum lain. Misalnya seolah-olah kalau anak dari orang tua yang tidak lengkap misalnya, itu kan langsung ini ya kayak dianggap tidak normal gitu ya. Lalu kayak pernikahan dari misalnya sesama jenis itu kemungkinan juga jadi dianggap the others gitu ya. Nah, ini kelihatannya bisa diderivasi dari kritik Engels terhadap keluarga Bathi. Jadi keluarga Bathi itu selain digunakan untuk melanggengkan private property, tapi di sisi lain juga keluarga Bathi itu juga punya ilusi bernama family values itu kan.
Seolah-olah inilah yang paling baik bagi secara ekonomi, secara psikologis sekaligus, dan itu kemudian ya itu bikin kita jadi punya masalah memandang jenis-jenis lain dari keluarga ya, termasuk kayak single parent gitu kan, itu kayak itu emang bisa ya mengurus anak sendirian gitu ya, kayak gitu. Nah, itu menurutku pembacaan Engels itu juga kemudian semakin diperkuat ya oleh sejumlah penanaman nilai tentang bahwa ya keluarga yang benar seperti ini, seperti itu. Nah, terus kalau soal tadi bagian kerja itu memang dibahas ya dalam Origin of Family. Itu soal jadi tadinya perempuan itu, kerja perempuan itu punya punya relasi dengan masyarakat secara komunal gitu. Nah, dalam perkembangannya seiring dengan keluarga monogami itu, kerja perempuan itu kemudian disembunyikan dari mata publik, seolah-olah itu di ranah pribadi sekali gitu. Jadi seolah-olah kerja perempuan di dalam keluarga itu tidak ada kaitannya dengan masyarakat secara umum, dan itu menjadi hal-hal yang sangat privat. Dan di situ Engels menambahkan bahwa ya penindasan dari level yang sangat mikro itu juga mulai terjadi. Mungkin gitu, Bung. Oke. Yang ini, Bung, apa namanya? Kan hubungan yang terjadi itu kan dia tadi menceritakan transformasi hubungan seksual yang dibingkai dalam keluarga dari zaman ke zaman kan, sampai akhirnya terbentuk keluarga modern yang dengan model keluarga bati dan seterusnya itu. Nah, menghadapi situasi seperti itu kan dewasa ini kan juga terjadi praktek-praktek yang mengembalikan pola-pola lama gitu. Maksudnya kayak poliamori gitu di kalangan teman-teman gerakan sangat familiar dengan itu kan, poliamori, maksudnya bisa sama rame-rame gitu. Maksudnya nggak ada relasi kepemilikan yang sifatnya eksklusif gitu. Akses itu terbuka untuk semua yang mau terlibat gitu ya. Lebih partisipatoris gitu. Nah, itu gimana, Bung, kalau dilihat dari perspektif Engels ini, apakah dia merupakan bentuk dari bagian dari usaha untuk melawan kepemilikan pribadi dalam level seksualitas gitu, ataukah sebetulnya dia cuma kelangenan zaman purba yang mau dihidupkan kembali, atau cuma buat senang-senang aja? Ada 3 kemungkinan. Nah, ini sebenarnya persoalannya udah mulai muncul dari kenyataan bahwa Marx sendiri adalah pelaku cinta monogami yang sangat seksual individual romantis ya. Di situ juga saya masukkan beberapa surat cinta antara Marx dengan Jenny gitu. Tapi kemudian juga muncul satu justifikasi bahwa kisah cinta Marx itu juga ada upaya untuk mendobrak dari kelas-kelas sosial yang harusnya tidak mungkin terjadi di masa itu ya, kayak misalnya Marx itu kan Yahudi ya, waktu itu mungkin di masa itu di Rusia mungkin Yahudi nggak terlalu kayak warga kelas 2 atau gimana, sedangkan Jenny itu juga berjuis. Nah, di sisi lain kayak cinta juga sebenarnya ya mungkin Engels juga nggak nganggap semua cinta itu juga harus dipermasalahkan ya, karena ada cinta-cinta yang kemudian bisa mendobrak kelas sosial. Tapi ya mungkin kalau kita bisa ajukan kritik sih ya ya kelihatannya ada kontradiksi juga ya dalam pemikiran Engels, karena dia mungkin tidak mengantisipasi bahwa kayak ada poliamori atau itu juga bentuk-bentuk lain dari cinta seksual individual yang kayaknya masih mengadopsi unsur-unsur lama, tapi nggak bisa dihubung-hubungkan dengan ekonomi gitu, kayak cuman senang-senang psikologis aja gitu. Jadi pada titik itu aku rasa Engels juga ini ya, ada unsur kelangenan itu juga, Bung. Gitu. Oke, Bung. Kalau nggak salah pengaruhnya kan luas kan, buku itu tuh Original Family itu sampai ya. Sarinah Soekarno itu kan nulis rujukannya ke situ banyak banget itu. Betul. Rujukan ke sana itu gimana, Bung? Kalau di Indonesia sendiri kayaknya teks itu
di antropologi jelas itu banyak dibahas ya. Maksudnya akan terus menjadi rujukan studi tentang bentuk keluarga dan seterusnya. Dan dalam konteks Marxisme jelas itu muncul di dalam bagian dari kursus kader ya kalau di organisasi gitu. Nah kemudian ketika ngomong studi gender juga dia banyak dibahas gitu. Karena membicarakan hubungan-hubungan yang secara kritis mengangkat untuk pertama kalinya ilusi-ilusi dari moralitas borjuis dalam hal hubungan seksual, gender dan seterusnya itu. Tapi kan itu juga jadi satu polemik ya tentang menjadi satu isu ketika itu kemudian diangkat menjadi analisis tentang perempuan dan seterusnya karena ya ada problem konstruksi yang dipakai oleh Engels itu masih tetap mengedepankan peran laki-laki gitu. Jadi perempuan itu tetap saja dalam konteks analisisnya yang dia gunakan itu tidak bisa tampil sebagai maksudnya kayak sebagai subjek yang otonom gitu. Jadi kritik dari kalangan feminis liberal terhadap pembacaan Marxis kan banyak diasalkan pada kritik terhadap esai itu, terhadap buku The Origin of the Family itu. Nah itu bagaimana Bung menanggapinya dengan kritik terhadap ya terutama dari kalangan feminis sih, tapi juga secara lebih umum lagi kajian tentang keluarga gitu, bentuk keluarga. Jadi bahwa yang diutarakan oleh Engels itu barulah narasi sejarah yang memperlihatkan justru laki-laki itu yang dominan secara fisik misalnya gitu. Padahal itu banyak ditentang kan, dewasa ini. Misalnya kayak kenapa akhirnya yang perempuan itu di gua misalnya laki-laki itu berburu gitu. Itu karena awalnya mereka berburu bersama gitu, nggak ada perbedaan. Nah, terus kemudian karena kekuatan fisik apa segala macam, nah itu kemudian ditaruh di yang satu mengelola di gua, jadi mengurus kehidupan domestik, yang satu yang lakinya maju perang. Padahal kan sebetulnya sifat-sifat fisik itu bukan sesuatu yang terberi begitu saja gitu. Bahkan perempuan juga mestinya lebih banyak juga yang ahli berburu daripada laki-laki misalnya seperti itu. Nah jadi ada pembacaan yang sepertinya tuh menggugat konsep evolusi keluarga dalam Engels dari perspektif feminis seperti itu. Itu gimana Bu kalau melihat itu? Ya, kalau di perhatian di teks-teks Engels memang dia seringkali menyebut ya soal keunggulan-keunggulan laki-laki yang kemudian membuat mereka seperti punya kemampuan untuk mengelola produksi secara lebih kuat gitu ya. Misalnya yang titik baliknya sih sebenarnya ketika dia bicara soal ternak itu. Jadi bahwa karena laki-laki itu terbiasa menggembalakan ternak gitu, dan kemudian mereka lebih banyak mengurus ternak daripada perempuan gitu, sehingga di situ mereka merasa bahwa ternak-ternak itu menjadi alat untuk mereka pegang, dan kemudian mereka bisa tukarkan itu dengan berbagai simbol kekayaan gitu ya. Nah, jadi ya saya kira di situ cukup bisa menjadi kritik ya bagi pemikiran Engels ini, bahwa di situ ada kontradiksi tentang bahwa Engels sendiri mengakui seolah-olah bahwa supremasi laki-laki itu juga muncul dari kemampuan fisik mereka gitu. Tapi ini kalau nggak salah kritik lebih tegasnya ada di tulisan Mbak Linda ya, kalau nggak salah dia masuk pada lebih ke gender ya kajiannya ya. Ya, kalau di sini yang menulis juga di buku itu ada Bung, di ruangan Zoom ini kan sepertinya tadi ada Fuad ya. Fuad ikut menulis Fuad, ya. Kayaknya udah keluar tadi, kayaknya udah keluar. Masuk sih, Oke. Mungkin ada Bilven juga di sini sebagai penerbit. Gimana Bung Bilven? Bung Bilven kan sudah jadi co-host. Oh, udah jadi co-host. Iya. Gimana Bung? Ceritanya menerbitkan buku itu kan cukup ini ya, maksudnya cukup tebal itu ya, maksudnya dan kayaknya respon pembaca juga cukup ramai ya. Itu gimana konsepnya awalnya, kenapa bisa bikin itu, terus kemudian diskusi-diskusi yang sudah jalan itu tentang buku itu gimana, Bung? Oke, Martin, Bung Sarif, sama teman-teman, Bung Daniel, Bung Hugo. Jadi sebetulnya itu agak dadakan ya. Jadi Bung Dede Mulyanto itu sudah membuka semacam kesempatan siapa yang akan menulis dengan tema Engels itu beberapa bulan sebelum peringatan 200 tahun. Tapi yang
saya dengar baru 50%. Nah, karena waktu terus berjalan, kurang lebih waktunya tinggal 2 bulan gitu, tiba-tiba Bung Dede bertanya kepada saya, Bung, kalau menerbitkan buku dengan jumlah terbatas, gimana kira-kira? Terbatasnya berapa katanya Bung Dede? Ya sekitar 200 lah, 200 tahun Engels, cetak 200 buku gitu. Nah terus saya diskusi lah, masa untuk tokoh sebesar Engels, kita hanya menerbitkan 200 eksemplar. Jadi itu semacam tidak layak lah gitu. Saya bilang gini, udah kita terbitkan dengan jumlah yang biasa, yang reguler, yang 1000. Tapi saya buka dengan sistem pre-order gitu. Jadi uang cetaknya kita cari dari massa. Kita serap dari massa gitu. Dan kita jual dengan harga yang murah. Untuk buku Bapak Sosialisme, masa kita jual secara kapitalis gitu kan. Nah, Dede setuju. Akhirnya kita mulai umumkan dengan kondisi 3 naskah belum masuk. Jadi sudah kita umumkan pre-order, 3 Hugo itu terakhir yang masuk gitu. Salah satunya Bung Hugo ya? Oh yang terakhir aja. Masuk. Oh Bung Hugo terakhir. Nah tapi saya sudah sepakat sama Bung Dede, udah kita beranikan aja pre-order aja. Jadinya 200 halaman aja di pre-order, harga 50, kita pre-order setengah harga gitu. Nah dari awal japri-japri teman-teman itu antusiasnya luar biasa sebetulnya. Jadi yang masuk untuk pre-order aja udah sekitar 300-an sebelum pengumuman resmi. Padahal situasi pandemi ya tuh Bung ya, bisa rame gitu ya. Pandemi dan naskah belum jadi. Naskah belum jadi gitu. Nah setelah kita umumkan japri pre-order kan kita harus ngejar line, ngejar 2 minggu harus masuk. Nah sampai 2 minggu itu baru kita umumkan pre-order. Nah, begitu pre-order resmi yang masuk, itu luar biasa gitu. Jadi yang tadinya kita rencana cetak 1000, akhirnya kita cetak 2000. Jadi sampai naik cetak, kita putuskan 2000 aja lah. Nah, akhirnya yang total pre-order itu sampai tanggal 28, sampai hari ulang tahun Engels itu sekitar 1000-an pre-order. Kita perpanjang 3 hari supaya ada kesempatan orang yang mau bayar transfer kemalaman gitu. Kita tambah 3 hari. Total hari ini 1200 pre-order. Mantap. Jadi ceritanya sebetulnya begitu. Jadi dadakan dengan kondisi yang terbatas, kita umumkan ke publik, rupanya respons publik agak bagus ya udah. Teman-teman yang tulis itu juga yang menjadi corong marketing kita sebetulnya. Sarif, Hugo, ya teman-teman pendeta Daniel itu semua japri di pre-order. Nah sampai hari ini saya kewalahan untuk mendistribusikan. Jadi dari cetakan 2000 itu saya baru distribusikan pre-order mungkin baru 40% ya. Saya kirim yang tadinya dari yang jatuh tadinya dari yang pre-order awal gitu ya. Tapi ternyata nggak mungkin. Dalam situasi sekarang itu yang harus dilayani yang paling rewel. Yang paling rewel, yang paling banyak nagih itu yang kita kirim dulu ternyata. Ada ya yang rewel pengen cepat-cepat baca Engels ya. Iya. Jadi saya baru 40-50% kirim. Dan itu mengorbankan nomor WhatsApp Ultimus itu yang saya pakai drop 2 kali. Jadi restart 2 kali karena melayani. Tapi demi Engels, di Bapak Sosialisme, ya kita lalui lah gitu. Dan ya saya sampaikan mungkin ke teman-teman yang ada di sini yang belum dapat buku ya harap bersabar. Minggu depan semua akan terdistribusi deh. Itu berarti baru dibahas di bedah pertama kali di forum ini ya? Sebelumnya ini forumnya Sarif, klasik. Oh ya tempo hari ya benar. Makanya aku bilang udah pernah nanya. Iya.
Ada juga di kanal YouTube-nya Indo Progress. Oh, oke. Ya. Oke, thank you, Bung. Ini kayaknya pertanyaan banyak nih. Aku mulai ini ya, cek ini ya. Tadi itu ada dari Pak Warsono ada. Pak Warsono pun. Bentar, mulai dari redaksi dasar kita itu tuh. Dengan menelisik Engels yang di luar Marx, sementara Marx Engels adalah duet penulis Manikom itu. Dalam konteks ini, bagaimana merespon tesis ke-11? Para filsuf menafsirkan dunia, poinnya mengubah dunia. Ketika 65 itu terjadi watershed Republik ini, sosialisme ala Indonesia itu pun menjadi pornografi politik. Seiring sains Marxisme dilarang secara legal konstitusional hingga saat ini. Tapi ini bukan tentang Engels secara ini sih spesifik sih, tapi kayak nasib Marxisme secara umum lah di Indonesia. Nah itu gimana, Bung sekalian, adakah semacam punya gagasan-gagasan soal itu nggak? Gimana? Silakan kalau ada yang mau menjawab atau Bung Daniel dulu kali ya. Bung Hugo mungkin ini malah. Bung Daniel sih kayaknya Silakan. Ya syukurnya mungkin hari ini kita bisa mendiskusikan topik-topik semacam ini ya secara relatif bebas ya. Kalau kita bandingkan dengan zaman Orde Baru, dari cerita-cerita yang sering kita dengar gitu kan. Ya, meskipun setelah 32 tahun dicuci oleh Orde Baru itu ya tentu saja kita masih terbata-bata lagi ya secara masyarakat ya untuk memahami atau mempelajari kembali Marxisme itu kan tentu saja butuh waktu. Tapi ya kalau kita lihat sejak 98 sejak itu dibuka ya menurut saya sudah semakin banyak ya orang yang mengenal, memahami, dan juga diskusi-diskusi tentang Marxisme itu juga semakin bisa kita temukan di mana-mana. Itu sih yang mau saya soroti. Oke. Ini ada yang nanya khusus tentang perang nih. Ini dari Dimas Rizky ya. Apakah Engels juga menganalisis perubahan paradigma tentang basis idea perang yang semula loyalitas atas hegemon feodal dan agama berubah menjadi loyalitas terhadap negara dan nilai-nilai lain seperti ideologi. Nah ini untuk Hugo nih pasti. Gimana Hugo? Oh iya Bung, itu dibahas banget ya di Engels itu jelasin. Jadi saya bilang di Prospect of War itu yang 1852 tulisannya, dia bahas bagaimana bentuk perang modern itu berubah, yang tadinya itu setia kepada lord, baron atau tuan tanah ya teman-teman ya. Jadi mereka perang itu karena memang disuruh sama baron, sama lord. Kalau teman-teman pernah nonton di Netflix ya, yang La Revolution tuh, nah itu kayak gitu teman-teman tuh. Jadi setia sama baron. Kalau misalnya nggak disuruh perang sama baron ya kita nggak mau ikut perang. Tapi ketika perang modern itu muncul setelah Napoleon Bonaparte, itu mereka itu perang karena berdasarkan keinginan teman-teman. Jadi emang saya mau membela pertama-tama spiritnya ya revolusi itu. Perancis kita ini mau ngelawan monarki teman-teman, melawan sistem-sistem lama, nilai-nilai lama yang udah usang gitu kan. Nah, terus kesini 18 sekian tuh 1803 ya, Napoleon ngangkat dirinya sendiri jadi kaisar kan. Nah, itu akhirnya ke situ jadinya setianya ke Napoleon gitu. Jadi perangnya ya berdasarkan saya harus menang untuk Napoleon juga gitu. Balik ke kayak feodal tapi lebih ke dicampur dengan nasionalisme gitu. Saya orang Perancis gitu. Nah, mulai abad ke 19 pertengahan ke atas, nah itu mulai nasionalisme teman-teman. Jadi perangnya itu perang berdasarkan negara gitu kan, tentara reguler negara yang mana harus dibela gitu, punya kedaulatan yang harus dipertahankan. Nah, menuju ke abad ke-20 pertengahan itu mulai ada juga setelah revolusi ini ya, revolusi Bolshevik, revolusi Tiongkok gitu kan. Itu juga udah mulai spirit kemanusiaan atau dan sosialisme ujung-ujungnya teman-teman. Yang paling baru ya mungkin ada teman-teman di Rojava ya, Kurdistan itu. Nah itu juga mereka
perangnya berdasarkan perjuangan untuk membangun tatanan masyarakat yang baru gitu loh, untuk sosialisme misalnya. Nah itu bergantung ya teman-teman, bergantung kondisinya. Jadi kayak bahkan kalau teman-teman tahu ya gitu, nggak semua perang itu setia pada negara, setia pada tokoh atau pada sosok, tapi setia pada bayaran teman-teman. Kalau teman-teman tahu Blackwater kan, itu tentara mercenary itu, nah mereka itu dibayar untuk perang. Nah, mercenary itu muncul udah ada bahkan dari sebelum adanya perang modern teman-teman, itu kan tentara-tentara bayaran itu. Kalau teman-teman main Assassin's Creed gitu kan, nah itu juga ada tentara-tentara bayaran. Teman-teman main Rome Total War nggak teman-teman? Di PC itu Rome Total War ya. Nah itu ada pasukan-pasukan mercenary ya, biasanya gladiator atau apa, tentara bayaran. Nah itu tetap ada. Jadi tergantung. Kalau sekarang sih kebanyakan ya karena sistem ekonomi kapitalisme teman-teman, ya setia sama yang bayar gitu kan. Tapi nggak tahu ya, kalau mungkin ada sebagian tentara reguler yang setia pada negara, pasti kan saya yakin ya TNI itu kan dia mempertahankan konstitusi kan, mempertahankan negara Republik Indonesia. Kalau yang saya tahu itu. Tapi ya beberapa kita nggak tahu ya kan, tentara kan macam-macam ya, beda-beda kan. Ada juga yang untuk bertahan hidup segala macam, akhirnya berbisnis segala macam, kita nggak tahu itu kan. Yang pasti ya karena modus mekanisme kapitalisme ini adalah bertahan kalau kita punya duit gitu kan. Ya setiap orang harus hidup dengan uang gitu. Makanya kelas pekerja sekarang kita belajar lah gitu dari tentara reguler. Satu hari kita akan menumbangkan tatanan ini juga dengan militer gitu. Mungkin gitu kan, kalau terburuknya gitu ke depannya kita bisa ngelawan mereka dengan apa yang mereka gunakan untuk ngelawan kita gitu. Jadi semacam kalau Ip Man tuh kan menggunakan kekuatan musuh untuk menangkis musuh gitu, untuk menyerang musuh. Nah itu kayak gitu teman-teman. Nah istilahnya gitu. Jadi ya bentuk perang itu berbeda teman-teman. Nanti kalau di masyarakat sosialisme itu beda lagi bentuk ekspresi militernya kayak gimana, beda lagi. Nah itu mungkin bisa dibaca teman-teman ya di tulisannya Engels. Itu banyak banget. Nanti kalau misalnya ada yang mau ini saya share boleh kirim email aja, ntar saya kirimin di lewat email gitu. Terima kasih. Ya, memang ini ya, kalau kita ngelihat di sejarah kita kan di dalam sejarah dunia itu banyak tentang perang dan mercenary itu kan, dari sejak Yunani sebetulnya yang tadi disebut oleh Hugo itu kan sebenarnya praktik tentara bayaran tuh justru mendahului tentara reguler kan. Dulu kan zaman Yunani kuno itu banyak banget tentara bayaran kan. Dan ada salah seorang tentara bayaran tapi juga penyair yang terkenal itu, Archilochus namanya. Yang menulis puisi tentang bagaimana dia desersi, kabur dari perang itu. Yang penting dapat duit, terus habis itu dia kabur dari perang gitu. Pas lagi rame-ramenya dia keluar dapat gitu. Itu keren tuh. Nah, tapi ada juga yang jenis-jenisnya yang suka perang ya. Maksudnya kayak beberapa orang seperti Manfred von Richthofen itu dikenal sebagai Red Baron di abad Perang Dunia Pertama Jerman itu, atau Erwin Rommel di Perang Dunia Kedua Jerman. Itu kan orang yang kayak nggak peduli sama rezeki yang datang dari perang, nggak terlalu mementingkan perampasan dalam konteks perang ataupun hierarki pangkat atau apa, tapi dia memang suka perang gitu. Jadi kayak perang tuh jadi kayak seni murni gitu, aneh banget. Iya. Kayak Achilles juga Bung. Kayak olahraga gitu, kayak ayo perang-perang yuk gitu. Nah makanya ini di sini juga kayaknya banyak yang suka perang ya, karena banyak pertanyaan tentang perang ini ada beberapa nih. Bentar, setelah di Mas Rizky, ada juga dari Erlangga Julio nanya ke Hugo juga nih, apakah analisis Engels mengenai perang ada membahas tentang National Guard yang muncul saat revolusi Prancis nggak gitu, dan fenomena itu menarik karena menurut Bung Erlangga Julio ini berkaitan dengan tadi penjelasan Hugo tentang anak-anak muda sosialis yang bisa mengubah tentara dari dalam, karena sepertinya hal ini pernah terjadi di National Guard saat itu gitu. Ini gimana Hugo? Bung, yang National Guard tuh Bung ya. Jadi Prancis tuh Bung. Itu sebenarnya gagasannya Napoleon ya Bung ya. Jadi dia tuh membuat bentuk pembagian-pembagian di La Grand Army-nya itu yang tentara besarnya itu Bung. Jadi Napoleon itu yang pertama kali bikin apa ya Bung, semacam batalion modern gitu loh Bung. Jadi prajurit itu tuh gede banget dan dibagi ke marsial. Marsial itu misalnya saya Napoleon misalnya Bung ya gitu. Nah, dibagi ke Bung Syarif, Bung Martin, Bung Daniel, itu setiap marsial itu punya divisi-divisinya sendiri gitu. Yang bahkan Napoleon pun juga punya pasukan pribadinya gitu Bung. Yang khusus untuk jagain dia gitu. Isinya kavaleri gitu Bung, kayak husar dari Hungaria gitu-gitu. Tapi sebenarnya Bung ya, kalau Engels bahas di tulisannya itu bahwa tentara-tentara itu sebenarnya nggak ada bedanya Bung sama yang ada di batalion.
tentara khususnya si Engels sama Engels lagi, si Napoleon sama si Marshallnya ini sebenarnya nggak ada bedanya. Yang dibedakan tuh hanya namanya aja, Bung. Karena apa? Karena waktu itu perjuangan itu tuh kayak yang Bu Martin bilang tadi gitu, kayak Erwin Rommel, kayak Achilles gitu, perjuangan itu untuk glory gitu, Bung, untuk kebanggaan atas namanya gitu bisa tercatat di sejarah gitu. Oke, untuk glory. Padahal sebenarnya kan kalau kita mikir secara materialisme historis gitu kan atau dialektis, Napoleon itu ya untuk menstabilkan kondisi politik di dalam Prancis waktu itu kan teman-teman ya, yang ada pergolakan gerakan sosialisnya bergerak sama borjuis, akhirnya dibuanglah konflik itu keluar gitu, jadi ke perang-perang nasional gitu, perang negara. Sebenarnya ada konflik di dalam negara, tapi Napoleon nyari kambing hitam, yuk kita serang aja negara lain, musuh tuh di negara lain loh yang menyerang kita, bukan komunis, bukan borjuis gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mikir Napoleon mikirnya untuk itu teman-teman, untuk mempertahankan diri dia sebagai kaisar supaya dia nggak ditumbangin itu kan, sebagai suatu kelas tersendiri. Tapi pasukannya gitu, marshal-marshallnya atau tentara yang perang itu gitu, Le Grand Army-nya itu yang nggak mikir situ, mikir untuk ya saya ingin membanggakan Napoleon gitu kan, saya ingin berjuang sampai mati untuk bendera tricolor itu kan, 3 warna itu. Jadi untuk kebanggaan tersendiri sih, sama kayak yang tadi Garda Nasional gitu-gitu kan, National Army segala macam, sebenarnya nggak jauh beda sama pasukan reguler yang lain, hanya bedanya dia itu punya semacam kebanggaan atau semacam tingkatan lah, Bung ya, tingkatan tersendiri gitu. Mungkin dia dengan pangkat yang lain, biasanya dengan baju ya teman-teman ya, kostumnya itu. Kalau di perang Napoleon itu bajunya beda, dia tuh pakai topi-topi yang gede gitu. Itu tuh itu udah jago banget lah. Kalau di Romawi itu praetorian gitu. Nah itu jago, yang jaga kaisar gitu. Paling gitu sih, Bung Martin. Oke, thank you, Bu. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang perang, tapi aku coba geser dulu ya ke pertanyaannya Warsono deh. Ini kan kita waktunya juga nggak banyak, kita nanti akan jeda. Habis ini mungkin pertanyaan terakhir ya kali ya, dari habis ini kan nggak ada lagi kayaknya. Dari Warsono, dari YouTube, untuk Bung Sarip. Apakah Engels juga melihat keluarga sebagai cara melindungi kapital atau aset dengan pernikahan sebagai sebuah perikatan perdata? Lebih jauh lagi, apakah dalam pernikahan tubuh juga aset? Itu pertanyaannya, Bu. Ya, Pak Warsono, terima kasih. Ya, itu sudah jelas ya tadi dibahas bahwa kita menikah itu kalau dalam konstelasi masyarakat yang umum itu kan seolah-olah atas nama cinta atau atas nama agama paling ya. Ya kemudian dibongkar oleh Engels bahwa sebenarnya motif-motif pertahankan kekayaan itu juga banyak di situ. Makanya kalau nikah itu kan harus lihat bibit bebet bobot itu. Nah itu ada unsur bibit. Nah bibit itu kan ya kita nggak ngomongin cuma kekayaan di situ, tapi bibit itu kan keturunan ya. Jadi dia turunan siapa dan akan mewariskan jalur siapa gitu. Nah, itu masih terjadi. Terus dalam Islam juga kan kayak melihat ya selalu laki-laki melihat perempuan. Melihat perempuan itu kayak seolah-olah lihat kecantikannya, agamanya dan kekayaannya, hartanya. Gitu. Jadi selalu harus dilihat dari sudut pandang laki-laki ke perempuan gitu. Kalau tubuh saya kira sebagai aset ya bisa juga dikatakan gitulah. Jadi ya oke. Semuanya diiyakan oleh Engels kira-kira gitu lah. Pak Warsono. Oke, Bu. Oke, kita udah ini mungkin untuk memberi jeda ke sesi selanjutnya, mungkin kita langsung ke closing statement kali ya dari masing-masing penulis ini. Silakan mungkin dari Daniel dulu ya. Merangkum pandangan tentang Münzer tadi ya, tulisan di buku itu. Silakan, Bu. Iya, bagi saya perspektif Engels menarik ya kalau kita membahas tentang tema-tema seperti agama dan teologi. Kalau kita ingat Marx itu kan dia terakhir ngomong agama mungkin dia di pengantar untuk kontribusi pada kritik atas filsafat Hegel itu ya, waktu
masih muda ya, yang agama adalah candu masyarakat, yang keluhan jiwa yang tertindas atau apa. Ya memang sih di Das Kapital belakangan sesekali dia ada nyindir-nyindir agama atau ngutip-ngutip ayat Alkitab begitu, tapi kan bukan poin utama gitu. Tapi kalau kita melihat Engels lebih banyak ya mengulas tentang hal-hal ini ya. Selain tadi saya sebut di Manifesto Komunis ada satu bagian tentang sosialisme feodal, ada kritik pedas terhadap sosialisme Kristen, kemudian ada sosialisme utopis dan sosialisme ilmiah. Lalu yang saya bahas sendiri perang tani di Jerman, di mana menurut saya justru agak berbeda ya coraknya, di mana di sini justru dia melihat lebih positif. Lalu di masa akhirnya sendiri dia menulis tentang sejarah kekristenan mula-mula, di mana dia menggambarkan kekristenan mula-mula itu revolusioner, kemudian mengalami dekadensi atau betrayal begitu. Jadi kalau kita tertarik dengan isu-isu tentang Marxisme dan agama, ya salah satunya mesti baca Engels ya. Belakangan semakin banyak diskusi di dalam tradisi Marxis sendiri. Misalnya mengikuti jalur Engels ini, Munzer sangat banyak penggambarannya yang sifatnya hagiografis di tradisi Marxis. Ernst Bloch misalnya menulis Munzer als Theologie der Revolution, ya kan, Munzer sebagai teolog revolusi. Kemudian di Jerman Timur juga dibuat patung, nama, mungkin juga untuk mengkontraskan dengan Jerman Barat ya yang mengagung-agungkan Luther gitu. Jadi menarik ya. Kemudian Karl Kautsky menulis Forerunners of Modern Socialism, ya itu banyak. Dan diskusi-diskusi ini ya saya sendiri memang banyak memfokuskan diri pada diskusi-diskusi terkait topik ini. Dan saya pikir salah satu yang menarik ya bagaimana Engels menggambarkan Munzer di dalam perang tani di Jermannya itu ya, dengan tensi dan kontradiksi dengan tulisan-tulisan yang lain. Itu sih Bung, kira-kira kurang lebihnya. Untuk lengkapnya bisa langsung dipesan di Bung Bilven. Nah ini nih yang menarik dari penulis-penulis ini, bisa promo ya. Ya. Oke, thank you Bung Daniel. Sekarang Bung Hugo gimana Bung? Iya Bung, kalau dari saya sih baca Engels ini pertama yang hikmah saya dapat ini adalah bahwa materialisme dialektis historis ini masih relevan ya, dan ini bisa dipakai untuk mengkaji banyak hal. Itu kita bisa lihat di Engels ya, dia bahas tadi gender, bahas perang, bahkan bahas evolusi, gitu banyak banget yang bisa dikaji dari cara pandang MDH ini. Jadi MDH ini nggak usang teman-teman. Kalau teman-teman yang tertarik membaca bisa mulai baca juga dari Engels sih, juga asik sih sebenarnya. Dan kedua ini yang bisa saya petik dari Engels hikmahnya adalah bahwa dia ini realistis teman-teman. Bahwa adalah prinsip dasarnya gitu dari MDH ini yang Bu Martin tulis ya di bukunya Materialisme Dialektis ya gitu, bahwa prinsip dasarnya adalah realisme gitu kan. Jadi ya berangkat dari yang real gitu. Di Engels ini berangkat dari hal yang paling real. Jadi nggak ngawang-ngawang teman-teman. Itu yang paling saya suka dari Engels. Bahwa kalau kita ngomong militer itu ya bukan dari ngomong soal ideologi gitu atau ngomong dari soal keyakinan tentara, tapi ya dari tentara itu sendiri. Tentara itu apa sih esensinya tentara gitu kan? Itu misalnya kan adalah orang-orang yang harus makan, harus hidup dan punya relasi dengan masyarakat yang ada hari ini gitu, yang real gitu. Nah gitu. Jadi yang saya suka dari Engels kedua itu. Dan yang ketiga adalah bahwa Engels ini adalah the real tadi tesis 11-nya tesis on Feuerbachnya Marx gitu kan. The philosophers only interpret the world in a various way kan. The point is to change it gitu. Jadi ya Engels ini yang mau mengubahnya gitu loh. Yang cara mengubahnya gitu loh caranya loh Engels ini. Dan sosialisme itu kan menurut dia itu bukan di awang-awang, dipostulatkan atau diidekan, tapi ya ditemukan gitu. Gimana cara menemukannya ya dengan kita belajarin dulu apa yang ada hari ini teman-teman. Engels tuh lihat kan, kalau kita mau ganti kapitalisme, ya kita pelajarin dulu kapitalismenya gitu loh. Bukan kita anti sama kapitalisme, kita kabur gitu ke Siberut gitu kan sama orang Mentawai, atau kita ke Kanekes sama orang Baduy. Itu bukan gitu teman-teman. Tapi kita pelajarin sistemnya, kita lihat di mana sih flow-nya gitu kan. Kayak Engels lihat itu masalahnya mana, baru kita bisa mengubahnya. Jadi apa ya teman-teman, Engels ini adalah lonceng pengingat gitu bahwa kelas pekerja ini, proletariat kita semua yang masih
nggak punya sarana produksi apapun gitu. Kita adalah kelas yang paling revolusioner hari ini, dan tugas kita adalah ya mengubah tatanan ini jadi lebih baik gitu, dan masyarakat yang lebih baik itu mungkin gitu kalau menurut Engels. Ya, jadi ya itulah kalau dari saya. Jadi ya paling pesannya itu udah seperti seabad yang lalu teman-teman ya, slogan yang paling gampang disebut tapi susah banget direalisasikan gitu kan ya. Buruh sedunia bersatulah. Udah itu Bung. Makasih Bung. Mantap. Thank you Bung Hugo. Bisa juga penjelasan ininya dapat dari filsafat nanti ya, penjelasan rincinya ya selain di buku itu ya. Oke. Oke, Bung Sarif gimana Bung? Silakan Bung. Ya. Oke. Ya paling soal keluarga gitu. Jadi kita bisa lebih kritis ya melihat keluarga itu tidak hanya terjebak pada family values itu yang sering kita agung-agungkan bersama. Jadi kita bisa saya kalau sejak baca Engels itu jadi berpikir beberapa film Hollywood gitu ya yang sangat mengagungkan cinta seksual individual dengan penuh romantisme itu. Ya itu juga jangan-jangan dikonstruksi ya, itu bukan kayak udah kodrati seperti itu. Tapi di sisi lain juga seperti tadi ditanyakan Bung Martin, apakah kemudian solusinya adalah poliamori, seperti itu juga saya nggak berpikir untuk terlalu biner seperti itu ya, seolah-olah jadi justifikasi untuk poliamori atau jenis-jenis hubungan multi pasangan gitu ya maksudnya itu tidak secara biner ke arah situ, tapi aku melihatnya lebih ke bagaimana kita ya nggak melihat keluarga tuh terlalu romantis dramatis gitu ya, tapi ada hal-hal yang bisa kita lihat sebagai wujud pelanggengan private property. Itu aja Bung Martin, mungkin saya ada 2 pesan. Yang pertama, belilah buku itu lewat Bung Bilven. Dan yang kedua, Bung Martin mohon berhenti main warsono-warsonoan. Bung Martin ini aja, ungkapkan yang sebenarnya pada netizen. Oke, thank you Bung. Oke. Jadi terima kasih teman-teman. Nanti kalau mau penasaran lebih lanjut soal bukunya bisa langsung dipesan ke Bilven ya, ke Ultimus. Masih tersedia cukup ya untuk semua yang hadir ikut di Philofest ini, pasti kebagian lah semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau gitu saya kembalikan ke MC kita, Ada Gosali.